Bab 1011, Lin Ming meninggalkan pengasingan. Terima kasih Tuan dan Nyonya utusan atas bantuan Anda dalam menanyakan tentang standar yang dibutuhkan untuk esensi darah Phoenix. Apapun yang terjadi, saya tidak akan takut. Saya memiliki keyakinan penuh pada kemampuan saya sendiri. Yan Littlemoon mengepalkan tangannya, suaranya serius. Dia telah memperoleh seluruh kolam darah Phoenix kuno, jadi jumlah garis keturunannya sudah cukup. Namun, kualitas kumpulan darah itu tidak terlalu tinggi, dia membutuhkan setetes esensi darah Phoenix untuk melengkapinya dan memberikan sentuhan akhir pada garis keturunannya. Selama dia bisa mendapatkan setetes esensi darah Phoenix, kekuatan garis keturunannya akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Raja Sweetie Fox menggelengkan kepalanya saat dia melihat Yan Littlemoon. Dengan fondasi dan koneksi keluarga Yan, standarnya tidak mungkin diturunkan sedikitpun. Dengan kata lain, Yan Littlemoon akan menghadapi standar yang paling keras dan sulit. Jika standar ini adalah satu-satunya, maka mungkin bahkan Xiao Chuji, yang memperoleh setetes esensi darah Phoenix 10.000 tahun yang lalu, akan merasa tidak tertahankan. Harus diketahui bahwa Xiao Chuji saat ini adalah salah satu kandidat terhebat untuk menjadi patriark berikutnya, dan dia juga merupakan sosok paling termasyhur di seluruh keluarga Xiao. Bagaimanapun, Monarch Sweetie Fox akan melakukan sesuai peraturan yang disyaratkan dan melaporkan pesan ini. Dia mengeluarkan cakram susunan yang indah dan halus dari cincin spasialnya, 10 jarinya saling terhubung dan menghasilkan ribuan segel dalam sekejap. Segel ini digabungkan menjadi rune kompleks saat dituangkan ke dalam cakram arai. Karakter setingkat Monarch Sweetie Fox sudah mampu melakukan pergeseran kekosongan besar, dan itu membuat pengiriman pesan menjadi lebih mudah. Jika ada beberapa formasi susunan pendukung khusus yang ditambahkan, maka tidak sulit untuk mengirim pesan bahkan melewati beberapa dunia besar alam ilahi. Hanya 2 jam kemudian, Monarch Sweetie Fox menerima balasan dari kantor pusat. Nyala api menyala di depan cakram arai milik Monarch Sweetie Fox. Itu berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang tenggelam dalam pikirannya. Rune transmisi suara yang dikirim kembali oleh klan Phoenix kuno jauh lebih nyaman daripada mengirim pesan suara. Tidak hanya lebih mudah dimengerti, namun juga mencegah pesan bocor. Alis Raja Sweetie Fox terangkat. Meskipun dia sudah memperkirakan bahwa kantor pusat akan merespons dengan standar yang sangat sombong dan default, dia masih menghela nafas ringan setelah mendengar apa yang terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, markas besar agak remeh. Standar semacam ini tidak ada bedanya dengan mengatakan tidak. Tapi, kantor pusat juga punya masalahnya sendiri. Klan Phoenix kuno memiliki lebih dari 100 miliar anggota klan, dan sumber daya yang dibutuhkan setiap tahun tidak terhitung jumlahnya. Sulit untuk menjaga keseimbangan antara memanen sumber daya dan membagikannya. Terutama ketika menyangkut sesuatu seperti esensi darah Phoenix kuno, ada banyak orang yang dengan rakus mengincarnya dan tidak bisa mendapatkannya. Khususnya calon patriark berikutnya. Semua orang menginginkan satu tetes, dan agar dia mendapatkan satu tetes dan yang lain tidak, standarnya pasti tinggi. Saat Raja Sweetie Fox berpikir, Chu Redcliffe menatapnya dengan penuh semangat, menunggunya berbicara. Monarch Sweetie Fox tersenyum tipis dan berkata, markas besar memberikan instruksi. Untuk mendapatkan setetes esensi darah Phoenix, Anda harus memasuki neraka api tingkat ke-7 sebelum uji coba peleburan Phoenix kuno berakhir. Terlebih lagi, kamu harus sepenuhnya menyelesaikan 1000 pembantaian di dalam arai tempur Dewa Ilusi. Saat Raja Sweetie Fox mengatakan ini, bahkan Duke Golden Sword pun tersenyum sedih. Markas besar hanya mempermainkan orang lain. Di 18 neraka api, semakin jauh seseorang turun, semakin sulit jadinya, kesulitannya tumbuh pada tingkat yang hampir eksponensial. Dalam uji coba peleburan untuk murid pemula, hanya talenta puncak dari istana cabang yang mampu memasuki neraka api tingkat keempat. Tingkat kelima disediakan untuk talenta seperti Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun. Selama uji coba peleburan pertama mereka di sini, mereka berdua akhirnya mampu memasuki level kelima. Namun, mereka tidak berhasil mencapai kedalaman 8,000 sampai 9,000 mil di tingkat kelima. Tingkat keenam hampir merupakan domain legendaris di istana cabang. Di lokasi uji coba peleburan seperti Fire Spirit Star, dengan gabungan Istana Phoenix Menawan, Istana Phoenix Cry, dan Istana Phoenix Berdoa, bahkan mungkin tidak ada seseorang yang bisa mencapai kedalaman itu dalam 1000 tahun. Tapi, jika seluruh 72 istana cabang klan Phoenix kuno dikumpulkan bersama dengan markas besar dan 3 keluarga besar, itu bukan kejadian yang jarang terjadi. Seseorang yang bisa memasuki level ke-6 akan muncul setiap 20-30 tahun sekali. Tapi untuk melakukan perjalanan sejauh 5.000 mil ke tingkat ke-6, orang-orang itu hampir tidak ada. Bahkan di seluruh klan Phoenix kuno, masih sangat jarang 1 atau 2 orang yang mampu melakukan prestasi seperti itu muncul dalam 1000 tahun. Setelah itu adalah level ke-7. Itu bukanlah domain yang mungkin dijangkau oleh murid pemula. Bahkan seorang jenius di puncak laut ilahi akan merasa sangat sulit untuk melangkah sejauh itu. Sebagian besar dari mereka yang dilatih di tingkat ke-7 adalah murid ranah transformasi ilahi awal. Misalnya, Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun keduanya mencapai tingkat ke-11. Itu adalah kedalaman yang membuang semua murid alam transformasi ilahi lainnya. Kebanyakan murid alam transformasi ilahi masih hanya mampu mencapai tingkat ke-8 dan ke-9. Tentu saja, jika seseorang harus terus bertanya kepada klan Phoenix kuno apakah ada murid junior yang mampu mencapai tingkat ke-7 selama bertahun-tahun, pasti ada.
Misalnya, Xiao Chuji dari 10.000 tahun yang lalu mampu mencapai tingkat ke-7 ketika uji coba peleburan berakhir. Tapi, Xiao Chuji telah berada di tahap ke-8 penghancuran kehidupan dan Yan Little Moon baru berada di tahap ke-7 penghancuran kehidupan. Antara penghancuran kehidupan tahap ke-8 dan penghancuran kehidupan tahap ke-7, hanya ada perbedaan satu tahap. Namun bagi seorang talenta puncak, terdapat perbedaan yang sangat besar di setiap tahap penghancuran kehidupan. Terlebih lagi, mencapai tingkat ke-7 neraka api hanyalah satu aspek saja. Ada juga aspek lain, dan itu adalah arai tempur Dewa Ilusi. Uji coba Hells of Flame melihat pemahaman seseorang terhadap hukum. Tapi, uji coba arai tempur Dewa Ilusi menguji kekuatan tempur seseorang yang sebenarnya. Dan syarat untuk menyelesaikan 1000 pembantaian di dalam arai tempur Dewa Ilusi jauh lebih sulit daripada mencapai tingkat ke-7 neraka api. Utusan Duke Golden Sword sendiri adalah seorang yang suka bertempur. Pemahamannya tentang hukum biasa saja, tetapi dalam pertarungan sebenarnya, bakatnya sangat menakutkan. Karena hal inilah dia mampu menjadi penerus penatua disiplin. Lagi pula, dalam pertarungan sesungguhnya, yang menentukan kemenangan atau kekalahan adalah kekuatan tempur sebenarnya. Pemahaman hukum hanyalah indikator potensi dan pencapaian seseorang di masa depan. Jika seseorang memiliki pencapaian besar dalam bidang hukum, percuma saja jika mereka tidak bisa mengalahkan orang lain. Kekuatan tempur sejati selalu menjadi kebanggaan bagi utusan Duke Pedang Emas. Selama uji coba peleburan pemula, dia telah melewati arai tempur Dewa Ilusi dan telah membunuh lebih dari 600 orang. Hasil ini cukup mengejutkan dan membuat kagum penjaga situs uji coba saat itu. Sedangkan untuk menyelesaikan 1000 pembantaian, utusan Duke Pedang Emas hanya memiliki 2 kata untuk diucapkan, ha. Arai tempur Dewa Ilusi juga menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Ini karena musuh di dalamnya akan menjadi semakin kuat, dan setiap lawan juga akan menjadi talenta terbaik. Setelah beberapa ratus orang, musuh yang akan muncul akan memiliki tingkat bakat yang sama dengan Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun. Tentu saja, usia mereka juga akan sama dengan usia para penantang uji coba. Dengan kata lain, seseorang harus menghadapi Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun ketika mereka berusia 20-an. Menghadapi lawan seperti itu satu lawan satu sudah menjadi situasi yang sulit untuk dimenangkan, tapi menghadapi kerumunan mereka, bagaimana seseorang bisa terus bertarung? Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, markas besar tidak ingin mewariskan setetes esensi darah Phoenix. Ini karena terlalu banyak faktor yang terlibat dalam pertumbuhan sebuah bakat. Bahkan jika Yan Little Moon tampak luar biasa sekarang, mungkin ada beberapa masalah di jalan seni bela dirinya di masa depan. Misalnya, mungkin dia akan menghabiskan seluruh potensinya atau seluruh takdirnya. Dia bahkan mungkin bertualang di alam mistik dan binasa di sana. Esensi darah Phoenix memiliki manfaat yang jauh lebih besar jika ditanamkan terlebih dahulu ke dalam tubuh seniman bela diri. Meski begitu, satu-satunya cara markas bersedia mewariskan setetes esensi darah Phoenix adalah jika bakat Yan Little Moon begitu luar biasa sehingga para tetua di markas besar semua melongo saat mendengarnya. Kalau tidak, mereka tidak akan mengambil risiko seperti itu. Saat Curetlut mendengar kondisi Raja Sweetie Fox, ekspresi antisipasinya tiba-tiba membeku. Persetan membuat segalanya menjadi sulit, ini hanya mempermainkan mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa memenuhi permintaan seperti itu? Curetlut langsung berseru, mengabaikan betapa hebatnya status Raja Sweetie Fox. Meskipun Raja Sweetie Fox setuju dengan Curetlut, dia pasti tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum. Dia adalah seseorang dari kantor pusat, dan karena itu dia harus menghormati keinginan kantor pusat. Dia berkata, target ini bukanlah sesuatu yang saya pikirkan. Terlebih lagi, dalam 10.000 tahun terakhir, ada beberapa individu yang berhasil mencapai neraka api tingkat ke-7, seperti Xiao Chuji, Huang Yuefeng, dan para jenius tak tertandingi lainnya. Semuanya mampu mencapai hal itu. Adapun untuk menyelesaikan 1000 pembantaian dalam arai tempur Dewa Ilusi, saya kira Anda harus melihat lebih jauh ke belakang dalam sejarah, tapi sepertinya belum ada yang pernah mencapainya. Standar yang ditetapkan oleh kantor pusat memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin. Xiao Chuji, Huang Yuefeng, Curetlut menghirup udara dingin. Kedua orang itu adalah pemimpin keluarga Xiao dan keluarga Huang. Mereka adalah pahlawan di antara para pahlawan. Utusan Agung Sweetie Fox, saya juga tahu bahwa kedua individu itu lebih tua dari Little Moon ketika mereka menjalani uji coba peleburan pemula. Apalagi budidaya mereka juga lebih tinggi. Senior Xiao Chuji berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan, dan senior Huang Yuefeng juga kemungkinan berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Perbedaannya satu tingkat namun standarnya masih sama. Bagaimana bisa ada kebenaran seperti itu? Selain itu, meskipun senior Xiao Chuji dan Huang Yuefeng mampu memasuki neraka api tingkat ke-7, tak satu pun dari mereka mampu menyelesaikan 1000 pembantaian dalam arai tempur Dewa Ilusi. Raja Sweetie Fox tersenyum tipis dan berkata, ya, benar, itu sebabnya senior Huang Yuegong tidak bisa mendapatkan setetes pun esensi darah Phoenix. Tapi, alasan senior Xiao Chuji bisa mendapatkan drop adalah karena keluarga Xiao menggunakan koneksi mereka di latar belakang. Untuk setetes esensi darah Phoenix ini, keluarga Xiao membayar sejumlah besar poin prestasi yang setara untuk mengimbangi perbedaan standar. Jika keluarga yang telah mendapatkan poin prestasi yang cukup, maka standar mereka mungkin juga dikurangi sedikit. Ekspresi Curetlut menegang dan dia akhirnya menggelengkan kepalanya.
Yang disebut poin prestasi adalah konversi kontribusi keluarga pada klan Phoenix kuno. 3 klan keluarga besar telah ada selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlah poin prestasi yang mereka kumpulkan tentu saja sangat tinggi. Namun, fondasi keluarga yang terlalu dangkal dan mereka tidak memiliki poin prestasi apapun. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk membantu Yan Littlemon menurunkan standar. Terlebih lagi, bahkan jika mereka mengurangi standarnya sedikit pun, hal itu tidak akan membuat segalanya menjadi lebih mudah. Bibi, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Masih ada 1 tahun lagi. Saya belum tentu kalah. Ada beberapa orang yang telah memasuki neraka api tingkat ke-7, dan ada juga beberapa orang yang telah menyelesaikan 1000 pembantaian dalam arai tempur Dewa Ilusi. Karena para pendahulu saya bisa sukses, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa melakukan hal yang sama. Dan jika saya tidak bisa, itu hanya membuktikan bahwa kekuatan saya lebih lemah daripada orang lain dan saya tidak punya hak untuk mengeluh. Kata Yan Littlemon, menghentikan Chu Redcliffe berbicara lebih jauh. Bulan kecil, Chu Redcliffe menghela nafas. Bibi, karena aku sudah bertekad, aku akan berjuang semaksimal mungkin, dan aku juga tidak akan menyesali keputusanku. Selain itu, karena ini adalah standar yang telah diturunkan oleh kantor pusat, tidak ada gunanya bagi kita untuk menentangnya. Saat Yan Littlemon ketakutan, Chu Redcliffe hanya bisa menghela nafas panjang. Dia tidak lagi mencoba mengeluh. Memang benar, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah keputusan yang dibuat oleh kantor pusat. Oke, Littlemon, coba arai tempur Dewa Ilusi dulu. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa melangkah dan berapa banyak lawan yang bisa kamu bunuh. Saat Chu Redcliffe berbicara, penghalang cahaya pelindung di sekitar menara totem tiba-tiba bergetar. Kemudian, riak muncul di penghalang saat dirobek oleh seseorang. Sosok seorang pemuda dengan santai berjalan keluar dari menara totem, rambut panjangnya tergerai di pinggangnya. Pada titik ini, dia tampak acak-acakan, tetapi matanya bersinar seperti bintang di langit malam, sangat terang. Bukankah itu Lin Ming? Dia benar-benar tinggal di dalam menara totem selama lebih dari setahun sebelum dia keluar. Bab 1012, untuk menemukan foil. Lin Ming terbang tinggi di langit. Di belakangnya, bulan terang bintang roh api tergantung di langit, menyinari tubuhnya dengan kemegahan yang jelas. Karena kemunculan gagak emas telah menyebabkan angin astral yang kuat dari bintang roh api menjadi tenang, rambut panjangnya perlahan berkibar tertiup angin, menari seperti benang sutra hitam. Pada saat ini, dia seperti makhluk abadi yang turun ke dunia, temperamennya anggun dan halus. Saat Lin Ming melihat pemandangan di depannya, matanya yang jernih dan cerah menunjukkan cahaya yang menakjubkan. Dia baru saja keluar dari menara totem dan tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Seekor burung gagak emas besar yang panjangnya ratusan mil melayang di langit dan semua murid bintang roh api berkumpul di alun-alun di depan menara totem. Pria dan wanita yang terbang di langit jelas merupakan 2 kekuatan besar. Acara spesial apa hari ini? Lin Ming bingung. Dia telah dengan damai memahami hukum di dalam menara totem, jadi dia tidak menyadari perubahan yang terjadi di luar. Kepergian Lin Ming saat ini adalah peristiwa yang sangat mencolok. Karena utusan dari markas besar telah tiba, sebagian besar murid berkumpul di sini untuk menyambut mereka. Lin Ming yang keluar dari Totem Tower sendiri sangat menarik perhatian. Oh, masih ada beberapa orang yang mengasingkan diri saat ini. Monarch Sweetie Fox samar-samar tersenyum saat dia melihat ke arah Lin Ming. Sun Ciprestar mengungkapkan ekspresi malu. Dia ingin segera mengatakan beberapa kata untuk menutupi hal ini, tapi Chu Redcliffe tertawa cerah saat ini dan berkata, "Hohoho, ini keponakan Magang Lin. Dia telah bermeditasi pada batu kekacauan di menara totem dan mengasingkan diri sepanjang waktu sampai sekarang. Sudah lebih dari setahun penuh. Karena dia telah bermeditasi selama lebih dari setahun penuh, hasil panennya seharusnya luar biasa. Keponakan Magang Lin adalah murid pemula nomor 1 di Phoenix Cry Palace, persepsinya luar biasa." Chu Redcliffe sengaja menekankan kata, batu kekacauan, serta fakta bahwa Lin Ming adalah murid pemula nomor 1 di Phoenix Cry Palace. Saat dia mengatakan ini, wajah Sun Ciprestar memerah karena malu. Meskipun Chu Redcliffe mengatakan bahwa Lin Ming pasti sudah mendapatkan banyak panen dan secara lahiriah sepertinya memujinya, siapapun yang mendengarkan dapat memahami bahwa ada belati yang tersembunyi dalam kata-katanya. Dia jelas tahu betapa sulitnya untuk melihat batu kekacauan dan dia juga menyadari bahwa panen Lin Ming pasti sangat kecil. Karena itu, dia berbicara seperti ini untuk menarik lebih banyak perhatian padanya dan semakin mempermalukannya. Ini merupakan serangan yang sangat kritis karena 2 utusan dari markas besar ada di sini. Apa sebenarnya batu kekacauan itu? Dan seberapa banyak yang bisa dilihat oleh murid pemula dari mereka? Jika seseorang memilihnya dan tidak bisa merasakan apapun darinya, maka itu hanya melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya dan menjadi lelucon publik. Yang benar adalah bahwa tingkat Lin Ming saat ini tidak cukup untuk menarik perhatian dari kantor pusat. Dan masalah hari ini akan menyebabkan kedua utusan itu mempunyai kesan buruk terhadap istana Phoenix Cry. Bagaimanapun, Lin Ming adalah murid junior terbaik dari Phoenix Cry Palace dan juga kemuliaan Phoenix Cry Palace. Jika Lin Ming berubah menjadi lelucon, bagaimana mungkin orang dari Phoenix Cry Palace mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi? Dan karena Sun Ciprestar adalah orang yang bertanggung jawab atas murid-murid istana Phoenix Cry untuk uji coba peleburan ini, dia tentu saja akan mengalami rasa malu yang paling besar. Ayaya, keberuntungan saudara Lin memang sangat buruk.
Dia tidak keluar lebih awal atau lebih lambat, tetapi memilih momen ini ketika semua perhatian terfokus pada utusan tuan dan nyonya yang akan muncul. Bukan hanya itu, Chu Redcliffe juga menimbulkan masalah. Mustahil baginya untuk mencoba berbaur dan dilupakan. Saudara Lin terjebak dalam meditasi atas batu-batu kekacauan itu dan tidak belajar apapun selama setahun terakhir. Namun, setiap orang telah mengambil jalan memutar dalam kultivasinya sebelumnya. Mengesampingkan tahun ini, kinerja saudara Lin masih termasuk yang terbaik. Tapi sekarang, saya khawatir dia akan meninggalkan kesan buruk pada utusan tuan dan nyonya. Xiao Whitesnow bergumam pada dirinya sendiri. Pikirannya sama dengan pikiran orang lain, keberuntungan Lin Ming hanyalah sampah. Sesuatu yang awalnya merupakan masalah kecil tiba-tiba berubah menjadi masalah penting dalam situasi ini. Saat ini, Sun Ciprestar sangat membenci Chu Redcliffe. Dia hanyalah musuh bebuyutannya. Wanita ini licik dan tahu banyak trik kotor, dan dia selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk menghancurkan orang lain. Jika bukan karena omong kosongnya hari ini, maka tidak ada yang akan tahu bahwa ini masih pertama kalinya Lin Ming menutup Totem Tower. Kedua utusan itu akan berasumsi bahwa ini adalah kali kedua atau ketiga Lin Ming di Menara Totem dan tidak akan terlalu peduli. Yang bisa dilakukan Sun Ciprestar hanyalah menekan perasaan kecewa dalam dirinya dan tersenyum, berkata, pericu hanya membuat lelucon. Bagaimana murid-murid Phoenix Cry Palace kami bisa dibandingkan dengan murid-murid luar biasa dari Istana Phoenix menawan Anda? Lin Ming hanya menjalani sesi meditasi dadakan. Bahkan jika dia tidak merasakan apapun, dia masih mendapatkan pengalaman, memperluas wawasannya dan meletakkan dasar yang baik untuk kultivasinya di masa depan. Ho, Wakil Balai Guru Sun terlalu rendah hati. Saya sebenarnya tahu bahwa keponakan magang Lin di sini mampu naik pangkat dan mengalahkan guru 9 lapisan surga 4 lapis hanya dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima. Bagaimana dia bisa menjadi seburuk yang dibayangkan oleh Wakil Balai Guru Sun? Dalam uji coba peleburan ini saya juga menantikan penampilan magang keponakan Lin. Karena Wakil Kepala Balai Sun mengatakan bahwa keponakan magang Lin bermeditasi di atas batu kekacauan untuk meletakkan fondasinya, mungkin Anda mengizinkan saya untuk melihat fondasi macam apa ini. Maksud Chu Redcliffe sudah jelas. Dia ingin Lin Ming bergegas melewati 18 neraka api dan arai tempur Dewa Ilusi. Terkadang, betapapun terangnya cahaya Anda tetap membutuhkan orang lain untuk menjadi kontras sehingga orang lain dapat melihat betapa kerennya Anda. Lin Ming melompati peringkat untuk mengalahkan Master for Layered Heavens Nineveh dengan tahap kelima budidaya penghancuran kehidupan memiliki kualifikasi yang cukup untuk berfungsi sebagai foil. Dia ingin orang lain melihat bahwa jika seseorang seperti Lin Ming kalah dari Yan Littlemon, itu akan menekankan betapa menakjubkan dan tidak biasa bakatnya. Bagaimana mungkin Sun Ciprestar tidak mengetahui pikiran Chu Redcliffe? Dia sebenarnya ingin menggunakan jenius nomor 1 di Istana Phoenix Cry miliknya untuk dijadikan sebagai pelapis. Mungkinkah wanita ini menjadi lebih kejam dan bengis? Pikiran batinnya suram dan dipenuhi rasa permusuhan, namun penampilan luarnya jauh lebih ramah. Dia mengelus janggutnya dan terlihat sedikit tidak tertarik saat dia berkata, Peri Chu pasti bercanda. Keponakan magang Lin memiliki bakat yang sangat berbakat, jadi bagaimana Istana Phoenix Cry kita bisa memamerkan kinerja buruk kita? Kami mengaku kalah, haha. Oh, Peri Gadis Chu mengatakan bahwa keponakan magang Lin di sini berhasil naik pangkat dan mengalahkan Master 9 lapisan surga 4 dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima. Entah itu Duke Golden Sword atau Monarch Sweetie Fox, salah satu dari mereka bisa melihat duel lidah yang mereka lakukan. Raja Sweetie Fox tersenyum tipis. Dia sudah sering melihat situasi seperti ini sebelumnya. Sudah jelas bahwa kedua sesepuh ini memiliki hubungan yang sangat sengit. Karena salah satu dari mereka mempunyai kesempatan untuk menginjak yang lain, mereka pasti tidak akan melewatkannya. Biasanya, tak satu pun dari mereka akan peduli dengan perkelahian semacam ini, tapi ketertarikan utusan Duke Golden Sword sebenarnya terangsang oleh kata-kata Chu Redcliffe, dan itu adalah bahwa Lin Ming telah melompati peringkat untuk mengalahkan Master for Layered Heavens Nineveh dengan tahap kelima penghancuran kehidupan, penanaman. Ini adalah bukti bahwa Lin Ming adalah seorang jenius dalam pertarungan sebenarnya. 9 musim gugur surga berlapis 4 tidak terlalu buruk. Selain itu, ketika seseorang melewati tahap penghancuran kehidupan ke-8 hingga ke-9 dan menjalani baptisan Dao Surgawi, itu setara dengan setengah batas besar kultivasi. Di masa lalu, jika Xiao Daoji mampu menerobos 18 neraka api dengan budidaya 9 kali, maka dia akan mampu menembus ke tingkat ke-7 dengan jauh lebih mudah. Namun, kebenarannya adalah ada sejumlah kecil seniman bela diri yang akan memilih untuk memasuki uji coba peleburan Phoenix kuno untuk pertama kalinya setelah mencapai 9 musim gugur. Hal ini karena sebelum melintasi Nineveh, semakin dalam fondasi seseorang dan semakin kokoh fondasinya, semakin besar pula awan energi asal, dan semakin menyeluruh pembaptisan hukum mereka. Dan, mereka dapat mengembangkan fondasi ini dengan menjalani uji coba peleburan Phoenix kuno sebelum 9 musim gugur. Di sisi lain, ada juga keuntungan menjalani uji coba peleburan Phoenix kuno setelah mencapai 9 musim gugur. Itu karena setelah melangkah ke 9 musim gugur dan menerima baptisan hukum dunia, pemahaman seseorang terhadap hukum akan jauh lebih dalam, dan keuntungan dari memasuki dan bermeditasi di dalam menara totem juga akan lebih besar. Mereka akan bisa masuk lebih jauh ke dalam 18 neraka api dan mendapatkan lebih banyak hadiah. Begitu mereka pergi ke uji coba peleburan untuk kedua kalinya, mereka tidak lagi menjadi murid pemula dan menerima perlakuan ini. Dan sebenarnya,
Terkadang hal ini tidak sesuai dengan keinginan seseorang. Uji coba peleburan Phoenix kuno memiliki jeda 4 tahun antara setiap kali peleburan itu terjadi, agar batu totem dapat diisi ulang. Dalam waktu yang lama, banyak yang tidak mampu melakukan terobosan awal. Misalnya, sangat sedikit orang yang berpartisipasi dalam uji coba peleburan Phoenix kuno di usia 20-an. Lagi pula, tidak semua orang berbakat seperti Yan Littlemon. Utusan Duke Golden Sword sendiri pada awalnya adalah seorang jenius dalam pertempuran. Dalam hal pemahaman hukum, dia hanyalah seorang amatir. Karena alasan inilah dia diejek oleh para jenius yang unggul dalam bidang hukum, tapi dia tidak keberatan dengan lelucon itu. Bagaimanapun, kekuatan adalah satu-satunya kebenaran. Jika pemahamanmu terhadap hukum tinggi tetapi kamu masih tidak bisa mengalahkan orang lain dalam pertempuran, apa gunanya? Oleh karena itu, ia sangat mengapresiasi para jenius yang memiliki karakteristik serupa dengannya. Melapor kepada utusan, Lin Ming memang melompati peringkat untuk mengalahkan seniman bela diri For Liar at Heaven's Nineveh pada tahap kelima penghancuran kehidupan. Dalam hal pertarungan, dia bisa dianggap sedikit berbakat. Sun Ciprestar berkata dengan rendah hati. Haha, Penatua Sun, kamu terlalu rendah hati. Apa maksudmu sedikit berbakat? Ini sebenarnya merupakan pencapaian yang luar biasa. Lin Ming, kan, kamu tidak buruk. Faktanya, kamu sangat menyukaiku. Selama uji coba peleburan Phoenix kuno ini, saya dan Sweetie Fox akan tinggal di Fire Spirit Star untuk sementara waktu. Saya menantikan penampilan Anda di Illusionary God Combat Array. Saya tidak terlalu peduli sama sekali tentang seberapa baik Anda melakukannya di 18 neraka api, tetapi Anda harus membantai setidaknya 600 orang dalam arai tempur Dewa Ilusi. Jika kamu bisa membunuh 600 orang, maka aku akan bertanggung jawab dan menghadiahimu 3 tetes darah jantung Phoenix. Begitu utusan Duke Golden Sword berbicara, dia juga menjanjikan 3 tetes darah jantung Phoenix. Itu sama dengan 150 tetes darah bulu burung Phoenix. Ini membuat Lin Ming tercengang. Dia bisa merasakan status luhur seperti apa yang dimiliki keduanya dari nada suara Sun Ciprestar saat dia berbicara kepada Duke Golden Sword dan Monarch Sweetie Fox. Namun meski begitu, dia tidak menyangka pria ini akan menjanjikan 3 tetes darah jantung Phoenix tanpa mengedipkan mata. Harus diketahui bahwa ketika Sun Ciprestar dan Chu Redcliffe bertaruh untuk Heaven Eclipsing Cauldron, mereka juga bertaruh setetes darah jantung Phoenix. Jelas sekali, status kedua orang ini jauh lebih tinggi daripada Sun Ciprestar dan Chu Redcliffe. Chu Redcliffe sedikit mengernyit. Dia bisa melihat bahwa Duke Golden Sword memiliki kesan yang sangat baik terhadap Lin Ming dan dia bahkan tidak menanyakan tentang lelucon Lin Ming yang bermeditasi di batu kekacauan. Sepertinya dia tidak akan berhasil menginjak Sun Ciprestar kali ini. Dia berkata, dua utusan, bagaimana kalau Little Moon mencoba arai tempur Dewa Ilusi untuk pertama kalinya untuk melihat seberapa jauh dia bisa melangkah? Baiklah. Raja Sweetie Fox mengangguk. Dia tentu saja tidak akan setuju dengan hal itu. Yan Little Moon hendak mencoba arai tempur Dewa Ilusi. Murid-murid lain sudah lama menantikan hal ini. Saat ini, mereka semua mau tidak mau mulai membicarakannya. Dia akhirnya akan bergegas. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang bisa dibunuh Yan Little Moon. 600. 700. Jangan menjadi idiot. Yan Little Moon mungkin tidak bagus dalam aspek pertarungan. Apakah menurut Anda mudah untuk membunuh 600-700 orang di arai pembunuh Dewa Ilusi? Adapun menyelesaikan 1000 pembantaian dan mendapatkan setetes esensi darah Phoenix, itu bahkan lebih merupakan lelucon. Kelihatannya bagus sebagai sebuah tujuan, tapi siapa yang bisa mencapainya? Bahkan senior Xiao Chuji di masa lalu tidak mampu melakukannya. Saat beberapa murid berbicara dengan santai, Lin Ming terkejut dengan kata-kata mereka. Apa, esensi darah Phoenix? Apa yang kalian bicarakan? Kamu bisa mendapatkan esensi darah Phoenix jika kamu terburu-buru melewati arai tempur Dewa Ilusi. Oh, Saudara Lin, Anda mungkin tidak tahu, tetapi Chu Redcliffe melamar ke markas besar untuk mendapatkan setetes esensi darah Phoenix untuk Yan Little Moon. Markas besar tidak secara langsung menyetujuinya. Sebaliknya, mereka menetapkan standar. Jika dia bisa melewati standar ini maka dia bisa mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Ada masalah seperti itu. Lin Ming bingung. Jika dia bisa melewati standar maka dia bisa mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Jika dia bisa melewati standar yang sama, bisakah dia juga mendapatkannya? Bab 1013, Arai Tempur Dewa Ilusi. Mengenai nilai esensi darah Phoenix, Lin Ming memiliki pemahaman yang jelas tentang hal itu dari membaca teks-teks klan Phoenix kuno. Esensi darah burung Phoenix adalah dasar fundamental untuk kelahiran kembali melalui nirwana. Secara umum, Phoenix kuno akan baik-baik saja tidak peduli berapa banyak darah biasa yang diambil darinya. Tapi, setiap tetes esensi darah Phoenix yang diambil akan merusak sumber kehidupan Phoenix. Lebih tepat dikatakan bahwa esensi darah bukan lagi darah, melainkan bentuk kental dari kekuatan hidup burung Phoenix. Berapa banyak burung Phoenix yang ada di alam ilahi? Tidak ada yang bisa memastikannya, tapi jumlahnya pasti kecil. Bahkan ada tipe dewa binatang yang hanya memiliki satu anggota. Di antara langit dan bumi, mereka berbentuk tunggal. Di alam semesta yang luas, mereka unik. Hanya ketika dewa binatang unik ini mati barulah reinkarnasi berikutnya dari dewa binatang itu muncul. Ini bisa dikatakan sebagai aturan Dao Surgawi.
Daripada makhluk hidup, dewa binatang bisa disebut dewa ilahi yang berevolusi dari Dao Surgawi itu sendiri. Misalnya, burung Phoenix adalah dewa ilahi yang mewakili manifestasi hukum kebakaran, yang memiliki kekuatan api. Meskipun klan Phoenix kuno menyebut diri mereka keturunan burung Phoenix dan juga memiliki garis keturunan Phoenix di dalam tubuh mereka, kebenarannya adalah klan Phoenix kuno hanyalah sekelompok orang di alam ilahi yang perlahan-lahan berevolusi dengan garis keturunan Phoenix kuno. Seiring berjalannya waktu, berlipat ganda dari generasi ke generasi. Sejak awal, mereka tidak pernah memiliki Phoenix sejati di klan mereka. Ini karena bahkan patriark klan Phoenix kuno tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk mengendalikan burung Phoenix. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Lin Ming sangat menyadari apa arti setetes esensi darah Phoenix. Bagi seseorang seperti dia yang memiliki garis keturunan Phoenix yang ringan, ini adalah kesempatan keberuntungan yang luar biasa besar. Harus diketahui bahwa ketika Lin Ming pertama kali mulai menapaki jalan seni bela diri, bakatnya biasa saja. Tapi, setelah diubah dengan darah Phoenix kuno dan darah naga Azure, bakatnya perlahan meningkat. Meski begitu, dia masih jauh dari sebanding dengan talenta puncak alam ilahi. Jika bakatnya lebih buruk dari mereka, kecepatan kultivasinya akan lebih lambat. Bahkan jika Lin Ming memiliki niat bela diri halus yang mendukungnya dan telah menemukan segala macam peluang keberuntungan, kecepatan kultivasinya masih jauh dari mencapai puncak. Dia hanya perlu dibandingkan dengan Yan Little Moon untuk memahami hal ini. Yan Little Moon 2 tahun lebih muda dari Lin Ming, tapi budidayanya sebenarnya lebih tinggi darinya pada tahap penghancuran kehidupan penuh. Jika dia dibandingkan dengan talenta puncak dari tanah suci alam ilahi lainnya, perbedaannya akan lebih besar. Selalu ada seseorang yang lebih kuat. Dengan demikian, Lin Ming dengan sungguh-sungguh mengharapkan setetes esensi darah Phoenix kuno ini. Dia bertanya, standar apa yang diminta oleh kantor pusat? Yah, standarnya adalah sebelum uji coba peleburan Phoenix kuno ini berakhir, Yan Little Moon harus memasuki tingkat ke-7 neraka api dan dia juga harus menyelesaikan 1000 pembantaian dalam arai tempur Dewa Ilusi. Menurut saya standar ini hanya sekedar mengolok-olok orang lain. Siapa yang mungkin bisa mencapainya? Jadi itulah permintaannya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia belum mencoba arai tempur Dewa Ilusi, tapi dia pernah pergi ke neraka api 1 kali. Dia sama sekali tidak menyadari bagaimana rasanya di bagian yang lebih dalam. Lin Ming mulai merasakan kegembiraan dalam menghadapi tantangan seperti itu. Dia telah mengurung diri selama lebih dari setahun di Menara Totem dan pemahamannya tentang hukum telah melonjak. Selama setahun penuh meditasi yang monoton dan membosankan, apalagi berkelahi, dia bahkan tidak bergerak. Lin Ming adalah seorang pejuang berdarah panas yang menyukai pertempuran dari sumsum tulangnya. Setelah ditekan dalam waktu yang lama, dia dengan penuh semangat menantikan tantangan yang bagus sehingga dia bisa memverifikasi kekuatannya sendiri. Saat ini, suara ledakan bergema dari jauh. Di tengah alun-alun raksasa di depan Menara Totem, tanah mulai tenggelam dan konstruksi portal raksasa perlahan muncul dari tanah. Portal ini tingginya ratusan kaki dan seluruh gerbang berkilauan dengan cahaya cemerlang, seolah-olah mengarah ke ruang dan waktu lain. Ini adalah Illusionary God Combat Array, uji coba dalam Fire Spirit Star yang digunakan untuk menguji kemampuan bertarung. Setelah memasuki arai tempur Dewa Ilusi, para jenius dari berbagai tingkatan akan muncul, semuanya memiliki usia yang mirip dengan penantang uji coba. Misalnya, jika seorang seniman bela diri berusia 30 tahun memasuki arai tempur Dewa Ilusi, ia akan bertemu dengan berbagai macam jenius berusia 30 tahun. Mereka akan memiliki berbagai gaya serangan, metode budidaya, konsep, dan segala macam aspek pertempuran lainnya. Jika seseorang bisa mengatasi semuanya dan menyelesaikan 1000 pembantaian, maka mereka pastilah seorang jenius tempur yang mistis. Untuk menyelesaikan arai tempur 1000 pembantaian Dewa Ilusi bahkan lebih sulit daripada memasuki tingkat ke-7 dari 18 neraka api. Yan Little Moon melihat portal batu yang bergetar di depannya dan mengatupkan giginya sebelum bergegas masuk. Tubuhnya menghilang ke dalam arai tempur Dewa Ilusi. Semua orang di luar menahan napas, menunggu untuk melihat penampilan Yan Little Moon. Pada lengkungan di atas portal Illusionary God Combat Array, ada deretan 9 bintang. Setiap kali penantang uji coba melewati tujuan tertentu, sebuah bintang akan menyala. Bintang-bintang ini masing-masing diwakili, membunuh musuh pertama, membantai 10 musuh, membantai 50 musuh, membantai 100 musuh, membantai 200 musuh, membantai 500 musuh, membantai 700 musuh, membantai 900 musuh, dan terakhir pembantaian 1000. Yan Little Moon baru saja berada di arai tempur Dewa Ilusi selama beberapa saat ketika bintang pertama menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Ini berarti Yan Little Moon telah mengalahkan musuh pertama. Di tengah kerumunan, Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun menghela nafas dengan emosi. Seperti yang mereka katakan, yang baru akan selalu menggantikan yang lama. Orang-orang terus berkembang. Dulu ketika mereka masih menjadi murid pemula, mereka masih jauh dari mencapai kekuatan Yan Little Moon. Arai tempur Dewa Ilusi memperhitungkan perbedaan usia dan akan mencocokkan penantang uji coba dengan lawan pada usia yang sama. Jadi, kapanpun seseorang masuk ke dalam, situasinya akan tetap sama, apapun yang terjadi. Saat ini, Dao Hong Putih memperkirakan dia bisa membunuh lebih dari 400 orang. Lu Xiaoyun sedikit lebih baik, tapi dia hanya bisa membunuh sekitar 500 orang. Kemudian, dalam waktu 30 napas, bintang kedua menyala. Artinya Yan Little Moon telah berhasil membantai 10 orang. Waktu berlalu,
50 orang dibantai. Lalu, 100 orang dibantai. Monarch Sweetie Fox mengangguk, tapi Duke Golden Sword sepertinya tidak setuju. Lambat, dia terlalu lambat. Raja Sweetie Fox tersenyum manis. Pedang emas, kuharap kamu tidak menggunakan hasil masa lalumu untuk membandingkannya dengan gadis kecil ini. Anda awalnya berjalan lurus ke jalur kehancuran, dan aura serta gerakan Anda sangat kuat, jadi Anda secara alami bergegas melewati ujian dengan cepat. Tapi Yan Little Moon berbeda denganmu. Dia lebih fokus pada pemahaman konsep dan hukum. Terlebih lagi, potensi tempur Yan Little Moon yang sebenarnya masih belum sepenuhnya berkembang. Dia saat ini fokus untuk memahami hukum, tapi di masa depan ketika dia mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur, dia akan bisa melangkah lebih jauh dalam arai tempur Dewa Ilusi. Hehe, gaya bertarung yang lembut dan fokus pada hukum tidak lebih dari sekedar pertunjukan dan menurutku tidak boleh dilakukan. Benar-benar apa yang mereka sebut mewah tapi tidak praktis. Lin Ming itu lebih sesuai dengan seleraku. Aku yakin ketika dia memasuki arai tempur Dewa Ilusi, dia akan jauh melampaui Yan Little Moon. Haha, itu mungkin tidak benar. Lin Ming memang unggul dalam pertempuran, tapi Yan Little Moon jauh lebih unggul darinya dalam aspek garis keturunan dan pemahaman hukum. Saya tidak yakin apakah Anda baru saja mendengarnya, tapi Lin Ming telah bermeditasi pada batu kekacauan selama setahun terakhir. Saya tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi bahkan pada batasan saya atau batasan Anda, sulit bagi kami untuk melihat apapun darinya. Terlebih lagi, hal-hal yang dapat dirasakan adalah kebenaran tertinggi dari Dao Agung. Dengan kata lain, ini hanyalah garis besar umum, itu mungkin belum tentu membantu meningkatkan kekuatan tempurnya. Kata-kata Raja Sweetie Fox masuk akal, tapi Duke Golden Sword terkekeh dan berkata, saya masih percaya pada apa yang saya katakan. Itulah intuisi yang saya kembangkan dari hidup melalui medan perang yang tak terhitung jumlahnya. Saya percaya pada kekuatan Lin Ming. Mungkin penampilannya di 18 neraka api mungkin biasa saja, dan bahkan mungkin buruk, tapi dia benar-benar akan melampaui Yan Little Moon di arai tempur Dewa Ilusi. Dia bahkan mungkin bisa menembus titik kritis dengan membantai 600 orang, atau bahkan mendekati 700 orang, melampaui diriku di masa lalu. Evaluasi Anda terhadap dia terlalu tinggi, saya tidak terlalu optimis dengan peluangnya. Monarch Sweetie Fox menggelengkan kepalanya dengan kontradiksi. Dan saat ini, di atas arai tempur Dewa Ilusi, bintang yang melambangkan 200 orang telah dibantai menyala. Yan Little Moon telah membunuh 200 orang dalam arai tempur Dewa Ilusi. Namun, semakin jauh, akan semakin sulit jadinya. Bahkan ketika Yan Little Moon perlahan-lahan menghabiskan kekuatannya, musuh-musuhnya hanya akan menjadi semakin kuat dan semakin besar jumlahnya. Nantinya, Yan Little Moon bahkan harus menghadapi 10 atau 20 lawan sekaligus. Dan semua orang ini adalah orang-orang jenius. Selain itu, gaya serangan mereka, metode budidaya mereka, setiap aspek kemampuan tempur mereka akan bervariasi. Mereka akan keluar satu demi satu, tanpa henti sampai dia kewalahan. Yan Little Moon segera merasa sulit untuk melanjutkan. Aspek terkuatnya adalah pemahamannya terhadap hukum kebakaran, dia tidak terlalu memahami hukum lainnya. Dalam menghadapi beberapa musuh khusus, misalnya seniman bela diri dengan atribut es atau seniman bela diri dengan atribut air, hukum kebakarannya sebenarnya agak terkendali. Setelah membantai 400 orang, musuh Yan Little Moon bergabung dalam formasi besar. Beberapa gaya bertarung berbeda bergabung bersama, saling melengkapi dan melipat gandakan kekuatan tempur mereka. Yan Little Moon tiba-tiba merasakan tekanan meningkat dengan cepat. Saat pertempuran berlanjut, konsumsi energinya menjadi sangat besar. Meski begitu, dia menahan semuanya dan membantai lawannya yang ke-500. Bintang ke-6 menyala. Setelah itu, membunuh setiap orang menjadi semakin berbeda. Di antara lawan Yan Little Moon, sejumlah besar seniman bela diri penghancur kehidupan tahap ke-5 dan ke-6 mulai bermunculan. Dalam hal bakat budidaya, mereka tidak lebih buruk dari Lin Ming. Tentu saja, dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan mereka jauh lebih rendah daripada Lin Ming. Meski begitu, mereka jauh melebihi para jenius biasa lainnya. Jika seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-6 ini adalah orang-orang sejati maka kemungkinan besar mereka akan mencapai penghancuran kehidupan tahap ke-9. Dengan kata lain, mereka adalah para jenius Nineveh. Jika mereka ditempatkan di dunia manusia, mereka akan mampu menyapu bersih semua pusat kekuatan laut ilahi yang ada di sana. Untuk menghadapi pengepungan dari orang-orang seperti ini, tekanan pada Yan Little Moon bisa dibayangkan. 570 orang, 580 orang, 590 orang. Begitu Yan Little Moon membantai 596 orang, dia akhirnya mencapai batasnya. Tubuhnya bergetar dan esensi pelindungnya yang sebenarnya hancur. Pedang hantu menembus dadanya. Pada saat itu, 10 artefak suci disodorkan ke arahnya, dan langsung membunuh Yan Little Moon. Yan Little Moon dikeluarkan dari arai tempur Dewa Ilusi, wajahnya sepucat kertas. Dia telah selesai. Jumlah total orang yang dia bantai adalah 596. Jumlah ini melampaui White Dao Hong dan Lu Xiaoyun. Bahkan melampaui para jenius terhebat yang datang ke Fire Spirit Star selama 1000 tahun terakhir. Ini karena Yan Little Moon tidak bertarung berkali-kali dalam hidupnya sehingga pengalaman bertarungnya kurang. Dia tidak seperti seniman bela diri dari alam bawah yang telah membunuh mereka untuk mencapai puncak. Sebagian besar waktunya dihabiskan dalam pengasingan, berkultivasi. Dari Xiantian hingga Revolving Core, dari Revolving Core hingga Life Destruction,
hingga manusia fana, ini bisa menjadi hambatan yang tidak pernah mereka lewati dalam hidup mereka. Tapi, hambatan ini bukan apa-apa bagi Yan Little Moon. Dia mampu menerobosnya dengan satu periode pengasingan. Oleh karena itu, pengalaman sebenarnya yang dimilikinya sangatlah sedikit. Untuk membantai 596 orang, hasil ini membuat semua seniman bela diri yang hadir tercengang. Mereka mengira Yan Little Moon lemah dalam pertarungan sebenarnya, tapi sekarang tampaknya apa yang disebutnya, buruk dalam pertarungan, hanya dibandingkan dengan pemahamannya tentang hukum. Ketika dia dibandingkan dengan orang lain, dia sudah membuang mereka jauh. Xiao White Snow dan White Dao Hong merasa rendah diri dengan kemampuan mereka sendiri. Adapun Sun Chi Prestar, dia memandang Yan Little Moon dengan rasa iri. Ini bukan rasa iri pada Yan Little Moon, tapi rasa iri terhadap keluarga Yan yang mampu menghasilkan murid berbakat seperti itu. Keluarga Yan pada awalnya bukanlah keluarga yang kuat, namun karena Yan Little Moon mereka ditakdirkan untuk bangkit di masa depan. Kemungkinan terburuknya, Yan Little Moon akan menjadi kepala istana. Jika dia sedikit beruntung maka dia bisa menjadi penatua yang berjasa, utusan urusan dalam negeri, atau bahkan wakil ketua. Bab 1014, Giliran Lin Ming. Dia hanya tinggal 4 orang lagi untuk membantai 600 orang. Siapa yang masih bisa mengatakan bahwa kemampuan tempur Yan Little Moon buruk? Tentu saja itu tidak buruk. Dia adalah seorang jenius dengan garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Bahkan aspek terburuknya mungkin adalah sesuatu yang kita tidak pernah bisa berharap untuk mengejarnya. Jika dia mencoba dengan santai, dia sudah bisa menjadi talenta terbaik bintang roh api selama 1000 tahun terakhir. Jika dia bisa menggunakan periode waktu berikutnya untuk melemahkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya maka dia akan dengan mudah mampu menembus 600 orang, dan mungkin bahkan 600 dan beberapa lusin lainnya tidak akan terlalu sulit. Namun, itu adalah batasannya. Permintaan esensi darah Phoenix adalah untuk menyelesaikan 1000 pembantaian. Membantai 1000 orang di sana, itu hanya lelucon. Semua murid yang hadir merasa kasihan pada Yan Little Moon. Dia sudah sekuat ini namun dia tidak ditakdirkan untuk mendapatkan esensi darah Phoenix. Kemampuannya masih jauh dari cukup dan permintaannya terlalu berat. Chu Redcliffe juga kecewa. Meski penampilan Yan Little Moon sangat bagus sejauh ini dan dia mengharapkan hasil ini, setelah benar-benar melihat hasil ini dengan matanya sendiri, dia tidak merasakan apapun selain keputusasaan pada kesenjangan yang begitu besar. Dia bahkan tidak bisa berpura-pura tersenyum melihat betapa konyolnya perbedaan itu. Untuk membantai 400 orang lagi, itu adalah parit yang tidak akan pernah bisa diatasi. Arai tempur Dewa Ilusi berbeda dari 18 neraka api. Di 18 neraka api, selama Anda bisa maju, Anda bisa melangkah lebih dalam lagi. Tapi, lawan dalam arai tempur Dewa Ilusi dibentuk berdasarkan usia seseorang. Jika Anda membuat kemajuan, lawan formasi susunan juga akan maju. 596 orang. Itu sebenarnya jauh lebih baik dari apa yang saya bayangkan. Bagaimana dengan pedang emas, apakah kamu masih bersikeras pada penilaianmu sebelumnya? Monarch Sweetie Fox menatap Duke Golden Sword. Duke Golden Sword tersenyum dan berkata, tentu saja. Apakah Anda ingin bertaruh? Bagaimana kalau kita meminta Lin Ming maju sekarang? Haha, tidak ada gunanya bertaruh. Jika Lin Ming dapat membantai 600 orang maka saya tidak memerlukan divisi penegakan disiplin Anda untuk mengeluarkan 3 tetes darah jantung Phoenix yang dijanjikan. Kantor urusan dalam negeri saya secara pribadi akan memberikan hadiahnya untuk Anda. Kata Raja Sweetie Fox dengan santai. Menyediakan sumber daya untuk murid-murid berbakat adalah bagian dari tugasnya sejak awal. Oke, Duke Golden Sword terkekeh, ekspresi bercanda di wajahnya. Dia menoleh ke Lin Ming dan berkata, kamu bocah Lin Ming, apakah kamu ingin memasuki arai tempur Dewa Ilusi dan mencobanya? Sweetie Fox cantik di sini mengatakan bahwa selama kamu bisa membantai 600 orang, dia akan menghadiahimu 3 tetes darah jantung Phoenix. Itu adalah darah jantung Phoenix. Selain itu, saya secara pribadi akan memberi Anda baju besi artefak suci kelas atas yang mendekati artefak suci yang transenden. Kata-kata Duke Golden Sword membuat semua seniman bela diri yang hadir terpesona. Semuanya mulai dipenuhi kegembiraan. Lin Ming sebenarnya akan bergegas melewati arai tempur Dewa Ilusi. Benar-benar ada klimaks demi klimaks hari ini. Awalnya Lin Ming telah bermeditasi atas batu kekacauan selama 1 tahun penuh sebelum keluar, sehingga orang lain sedikit bersenang-senang karena itu, dan ada juga beberapa kritik yang diucapkan terhadapnya secara pribadi. Tapi, begitulah yang terjadi di sana. Dalam hal kekuatan tempur Lin Ming saja, tidak ada yang berani meragukannya di sana. Seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap kelima telah mengalahkan Master 9 Surga berlapis 4. Prestasi itu cukup mengejutkan seseorang dari kantor pusat. Bahkan jika tidak ada yang percaya bahwa Lin Ming bisa sampai jauh di 18 neraka api, mereka semua harus mengakui bahwa dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Yan Little Moon di arai tempur Dewa Ilusi. Lin Ming akan memasuki arai tempur Dewa Ilusi. Aku ingin tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Berapa banyak orang yang bisa dia bantai. Saya tidak berpikir hasilnya akan lebih buruk daripada Yan Little Moon. Itu mungkin tidak benar. Pemahaman Yan Little Moon tentang hukum terlalu mengerikan dan kemajuannya dalam setahun terakhir ini terlalu pesat. Adapun Lin Ming, dia bermeditasi pada batu kekacauan selama setahun terakhir ini dan menyia-nyiakan seluruh waktu berharga itu. Bahkan jika dia berhasil memahami sedikit hukum kekacauan, itu hanyalah garis besar hukum tersebut.
Itu belum tentu bisa diterapkan pada pertarungan sebenarnya. Saya juga berpikir hasil Yan Little Moon akan sedikit lebih baik. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan Phoenix kuno. Tetapi bahkan jika Lin Ming lebih buruk, dia tidak akan jauh lebih buruk. Semua murid muda yang hadir sangat bersemangat dan antusias. Mereka dengan sabar menunggu Lin Ming untuk bergegas melalui arai tempur Dewa Ilusi sehingga mereka bisa melihatnya berjuang dengan Yan Little Moon untuk mendapatkan keunggulan. Di sampingnya, Chu Redcliffe dengan nada menghina mengerutkan bibirnya dan berkata, dia baru saja bergegas melewati arai tempur Dewa Ilusi. Dalam Illusionary God Combat Arai, dia hampir tidak mampu mengimbangi Little Moon. Dan dari segi pemahaman hukum, disitulah sebenarnya potensi seseorang bisa dilihat. Semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap hukum, semakin menakjubkan pencapaiannya di masa depan. Adapun memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, bukan berarti mereka akan mampu mempertahankannya di masa depan. Suara Chu Redcliffe tidak keras, tapi semua orang yang hadir adalah Master Top, jadi mereka secara alami mendengarnya dengan jelas. Sun Ciprestar menarik janggutnya karena marah, matanya membelalak karena marah. Tapi, dia masih belum bisa menemukan kata-kata untuk membantahnya. Keputusan Lin Ming untuk bermeditasi pada batu kekacauan selama setahun penuh membuatnya terdiam. Semua orang menoleh ke Lin Ming, menunggunya memasuki arai tempur Dewa Ilusi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka bingung. Lin Ming samar-samar tersenyum dan berkata, utusan Tuan dan Nyonya, murid ini memiliki masalah yang ingin dia diskusikan dengan kalian berdua. Saya ingin tahu apakah itu diperbolehkan. Oh, apa itu? Bicaralah sesukamu. Raja Sweetie Fox memandang Lin Ming. Menurutnya, murid muda seperti Lin Ming berdarah panas dan suka berkompetisi dengan orang lain. Dengan peluang besar yang ada di depannya, dia seharusnya sudah bergegas masuk. Tapi dia tidak menyangka kalau dia akan tersenyum dan mengubah topik pembicaraan dengan bahasa yang begitu sopan. Dia jelas memiliki maksud yang lebih dalam melakukan hal itu. Murid ini telah mendengar bahwa kedua utusan Tuan dan Nyonya telah menetapkan standar untuk mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Artinya, untuk memasuki neraka api tingkat ke-7 dan juga secara bersamaan menyelesaikan 1000 pembantaian dalam arai tempur Dewa Ilusi. Benarkah itu? Ya, namun standar ini tidak kami tetapkan, melainkan diturunkan dari kantor pusat. Bagaimana dengan itu? Murid ini ingin bertanya, jika saya dapat mencapai standar ini, bisakah saya juga menerima setetes esensi darah Phoenix? Suara Lin Ming lambat dan tidak tergesa-gesa, penuh dengan energi dan esensi sejati. Saat dia berbicara, suaranya menyebar ke seluruh penonton. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Sun Ciprestar dan Xiao White Snow ternganga, tidak tahu ekspresi wajah apa yang harus mereka tunjukkan. Mata Yan Little Moon menjadi bulat sempurna. Setelah bergegas melalui arai tempur Dewa Ilusi sendiri, bahkan dia tidak memiliki banyak harapan untuk mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Tapi Lin Ming sebenarnya menanyakan pertanyaan seperti itu, apa yang dia lakukan? Adapun Chu Redcliffe, setelah tertegun sejenak, dia memandang Lin Ming dengan kebaikan, seolah-olah dia sedang melihat seseorang dengan kerusakan otak. Dia terkekeh dan berkata, keponakan magang Lin, pertanyaan macam apa yang kamu tanyakan? Apakah kamu juga ingin mengambil setetes esensi darah Phoenix itu? Lin Ming tidak menanggapi. Dia tidak tertarik pada Chu Redcliffe. Dia terus menatap Monarch Sweetie Fox dan Duke Golden Sword, pikirannya sepenuhnya terpusat pada esensi darah Phoenix. Chu Redcliffe mengerutkan kening, sangat kesal karena diperlakukan dengan penghinaan oleh seorang junior. Dia ingin memukulnya untuk memberinya pelajaran, tetapi dalam situasi ini di depan dua utusan, dia tentu saja tidak bisa melakukan hal seperti itu. Duke Golden Sword sangat menatap Lin Ming. Kata-kata Lin Ming memang mengejutkannya. Apakah kamu bermaksud mencoba memenuhi standar ini? Ya, Tuan Utusan. Hohohoho. Monarch Sweetie Fox mulai tertawa seperti denting lonceng. Memang anak sapi tidak takut pada harimau. Karena ini adalah standar yang diturunkan oleh kantor pusat, maka tentu saja hal tersebut dapat diterima. Jika Anda dapat mencapai standar itu maka setetes esensi darah Phoenix akan diberikan kepada Anda. Namun, tahukah Anda betapa sulitnya mencapai standar seperti itu? Kata-kata Raja Sweetie Fox menyebabkan semua seniman bela diri yang hadir mulai berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Apakah Lin Ming benar-benar tidak tahu betapa sulitnya standar itu? Berpikir tentang hal itu, Lin Ming benar-benar tidak memiliki banyak pemahaman tentang percobaan peleburan Phoenix kuno. Dia datang ke Fire Spirit Star hanya sebentar sebelum bersembunyi di Menara Totem. Dia bahkan belum mencapai level ketiga, jadi dia tentu saja tidak tahu betapa sulitnya hal itu. Sedangkan untuk arai tempur Dewa Ilusi, dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Mungkinkah Lin Ming benar-benar menjadikan dirinya lelucon besar? Jika Lin Ming tidak memenuhi standar maka dia pasti tidak akan menderita kerugian apapun. Tetapi jika perbedaannya terlalu besar, itu akan sangat memalukan. Sun Ciprestar merasakan telapak tangannya berkeringat. Permainan macam apa yang Lin Ming coba mainkan hari ini? Lin Ming memilih untuk bermeditasi pada batu kekacauan telah memberinya kejutan besar. Dan sekarang setelah dia melakukan semua ini, Sun Ciprestar benar-benar tidak yakin apakah hatinya dapat menahannya. Pada kesempatan besar seperti itu, begitu Lin Ming kehilangan muka, itu tidak hanya berarti dia akan kehilangan muka, tapi Phoenix Cry Palace juga akan kehilangan muka karena pergaulan. Lin Ming kamu bocah, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Sun Ciprestar berkata dengan marah dengan transmisi suara esensi sejati.
Lin Ming sangat tenang saat dia menjawab, saya hanya ingin mencobanya. Penatua Sun, mohon yakinlah. Lin Ming, standar ini untuk 1 tahun kemudian ketika uji coba peleburan Phoenix kuno berakhir. Apakah Anda ingin mencobanya sekarang, bukan 1 tahun dari sekarang? Bahkan Duke Golden Sword, yang menyukai Lin Ming, tidak percaya bahwa dia memiliki sedikit pun harapan untuk sukses. Dia berpikir bahwa Lin Ming tidak tahu betapa sulitnya itu. Sekarang, Lin Ming mengucapkannya dengan keras. Jika dia memperoleh esensi darah Phoenix setahun sebelumnya, itu akan menjadi keuntungan 1 tahun lebih banyak. Tentu saja lebih awal lebih baik. Hah, oke, kalau begitu mulailah dari arai tempur Dewa Ilusi. Duke Golden Sword menunjuk ke arah arai tempur Dewa Ilusi. Dia memperkirakan bahwa hasil Lin Ming dalam Illusionary God Combat Array tidak akan terlalu buruk. Meskipun dia tidak akan mampu mencapai 1000 pembantaian, hasilnya tidak akan terlalu jelek. Tapi, Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Utusan, murid ini ingin memulai di 18 neraka api. Lin Ming memilih 18 neraka api karena suatu alasan. Pada tahun terakhir ini, dia telah memahami terlalu banyak bagian hukum. Fragmen hukum ini disimpan dalam tubuh dan pikirannya, dan dia perlu memverifikasi hukum ini di dalam 18 neraka api dan menguasainya secara menyeluruh. Hanya dengan cara inilah dia bisa menjadi lebih kuat. Maka, hasilnya dalam arai Dewa Ilusi juga akan lebih baik. Tapi kata-kata Lin Ming menyebabkan para seniman bela diri hadir untuk menatapnya, mulut ternganga. Apa yang Lin Ming ingin coba bukanlah arai tempur Dewa Ilusi, tapi 18 neraka api. Menurut pendapat mereka, Lin Ming unggul dalam pertempuran. Adapun pemahamannya tentang hukum, tidak ada yang mempunyai pendapat yang baik tentangnya. Paling-paling, bakatnya dalam bidang hukum bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Huo Yang Wang. Akan jauh lebih baik baginya untuk mencoba arai tempur Dewa Ilusi. Jika dia tidak gagal terlalu parah maka tidak ada yang akan menyebut dia tidak mencapai standar dan juga tidak perlu mencoba 18 neraka api. Tapi sekarang, Lin Ming ingin bergegas melewati 18 neraka api terlebih dahulu. Jika ini terjadi maka kelemahannya terhadap hukum akan terungkap. Pada saat itu, jika dia bahkan tidak bisa mencapai level keempat maka bukankah itu merupakan kehilangan muka yang besar. Chu Redcliffe juga merasa Lin Ming gila. Jika bocah ini benar-benar ingin mengambil kotoran dan mengoleskannya ke seluruh wajahnya, siapa yang bisa menghentikannya? Bocah ini dikurung di menara totem selama setahun penuh. Di depan batu kekacauan yang seperti buku besar surga, mungkinkah dia terstimulasi? Pikir Chu Redcliffe. Duke Golden Sword telah memberi Lin Ming jalan keluar, namun dia menolaknya dan bersikeras mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak tahu betapa sulitnya 18 neraka api, apakah dia sebenarnya cukup naif untuk berpikir bahwa dia bisa langsung naik ke tingkat ke-6 atau ke-7? Saat Chu Redcliffe berpikir, Lin Ming telah berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju 18 neraka api. Pada saat ini, roh artefak 18 neraka api secara alami membentuk proyeksi layar cahaya Lin Ming saat ia bergegas ke bawah. Lin Ming seperti meteor yang jatuh saat ia berkobar dengan kecepatan luar biasa. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Bab 1015, asal-usul Heia yang terbakar. Ketika Lin Ming pertama kali tiba di Fire Spirit Star, pemahamannya tentang hukum kebakaran masih kalah dengan Huo Yang Wang. Dia bahkan belum mampu mencapai level ketiga dari 18 neraka api. Tapi sekarang, dia langsung menerobos dalam sekali jalan. Energi asal api liar melewatinya seperti angin sejuk, tidak mempengaruhinya sama sekali. Hukum kekacauan adalah sumber dari semua hukum. Ketika Lin Ming berada di Menara Totem, dia telah menyaksikan penciptaan dan pembentukan alam semesta, dan mampu memahami struktur material utama keberadaan. Dia mengetahui inti dari dua energi Yin dan Yang. Kesempatan beruntung seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh Raja Dunia sekalipun. Sekarang, setelah memahami dao besar dari sumber alam semesta, Lin Ming perlu memverifikasi hukum kebakarannya sekali lagi. Itu seperti sarjana kekaisaran terkemuka yang kembali ke provinsinya untuk mengikuti ujian sipil setempat. Tentu saja akan mudah setelah menguasai segalanya. Jadi begini, konsep api tingkat pertama, panas terbakar, tidak sesederhana yang saya kira. Saya pikir konsep pembakaran panas saya telah mencapai kesempurnaan, tetapi sekarang saya mengerti bahwa saya tidak pernah memahami esensi konsep pembakaran panas. Sebelumnya, Lin Ming tidak tahu apa itu panas yang membakar. Dia hanya mengira itu adalah satu jenis energi. Pembakaran panas dapat dilakukan, dapat menimbulkan api, dapat membakar seluruh kehidupan, dapat memusnahkan musuh. Lin Ming pernah memahami konsep pembakaran panas dengan sempurna di Timewon Phoenix City, dan telah menggunakannya sebagai fondasi untuk menerobos dunia pertama dari God Transforming Mirror. Tapi sekarang, setelah melihat ke belakang, dia menyadari bahwa pemahamannya tentang konsep itu terlalu kasar dan tidak murni. Belum lagi yang lainnya, dia bahkan belum yakin tentang apa inti dari panas yang membara. Faktanya, bukan hanya Lin Ming, tapi banyak pembangkit tenaga listrik yang unggul dalam konsep api tidak memahami apa inti dari pembakaran panas. Mereka hanya mengira itu adalah manifestasi dari satu jenis energi. Apa yang disebut konsep panas terbakar yang mereka pahami hanyalah sesuatu yang mereka gunakan. Mengenai cara kerjanya, mereka sebenarnya tidak tahu.
Tapi sekarang, setelah Lin Ming memahami bagaimana materi dan energi tersusun, dia dapat melihat kembali konsep pembakaran panas dan menemukan bahwa itu adalah evolusi energi Yin dan Yang. Inti dari panas yang terbakar adalah gerakan yang dihasilkan oleh energi yang berasal dari partikel Yin dan Yang. Semakin cepat partikel-partikel ini bergerak, semakin tinggi suhunya. Ketika kecepatan partikel-partikel ini mencapai batasnya, suhunya juga akan meningkat. Bahkan ada beberapa tokoh dikdaya transformasi ilahi atau penguasa ilahi yang berasumsi bahwa mereka telah memahami konsep panas terbakar dengan sempurna, dan pemahaman mereka telah mencapai puncaknya. Namun mereka tidak pernah menyadari bahwa di atas kesempurnaan terdapat makna yang lebih dalam. Itu adalah, untuk memahami asal-usulnya. Jika Lin Ming tidak bisa melihat pembentukan materi maka dia tidak akan pernah menyadari hal ini. Sumber panas yang membara berasal dari energi kembar Yin dan Yang. Di permukaan, sepertinya tidak ada hubungan sama sekali. Misteri hukum alam semesta sulit dibayangkan. Bahkan setelah melihatnya dengan matanya sendiri, Lin Ming masih belum bisa sepenuhnya menyadarinya, jadi sangat berguna baginya untuk memberitahu orang lain tentang apa yang dia ketahui. Bahkan para raja dunia yang memahami komposisi materi sampai tingkat tertentu tidak akan mampu menyampaikan pemahaman ini kepada murid-murid mereka. Hal ini karena hanya dengan melihat evolusi energi Yin dan Yang, serta melihat pergerakan dan jalur partikel, seseorang dapat memahami revolusi energi yang melekat pada hukum. Aturan hukum hampir mustahil untuk dijelaskan. Sekarang Lin Ming telah memasuki tingkat ketiga neraka api, suhu angin astral energi asal api di sini adalah 100 kali suhu magma. Biasanya, jika seorang seniman bela diri perlu menahan suhu setinggi itu, mereka perlu mengonsumsi energi dalam jumlah besar. Tapi, setelah Lin Ming memahami sumber panas terbakar, yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan sedikit energinya sendiri dan memperlambat partikel kecil energi di dalam angin astral yang berapi-api untuk memperlambatnya, menurunkan panasnya dan dengan demikian dengan mudah lawan mereka. Tingkat ketiga, 7.000 mil. Tingkat ketiga, 8.000 mil. Lin Ming terus bergegas ke bawah. Seiring berjalannya waktu, semua orang yang menertawakan Lin Ming telah tutup mulut. Sebenarnya, 8.000 mil menuju tingkat ketiga tidaklah seberapa, serupa dengan kemajuan Huo Yang Muang saat ini. Tapi, tidak satupun dari mereka lupa bahwa pemahaman Lin Ming tentang hukum kebakaran sangat lemah. Selain itu, dia menghabiskan setahun terakhir dalam pengasingan untuk mengamati batu kekacauan. Batu kekacauan tidak membahas sesuatu yang spesifik seperti konsep api, namun merupakan garis besar hukum di seluruh alam semesta. Konsep-konsep tersebut mencakup segalanya, menampung semua gagasan, namun tidak jelas dan hampir mustahil untuk dipahami. Jika seseorang bermeditasi pada batu kekacauan, seberapa besar kemampuan mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep api? Jika dikatakan bahwa Lin Ming telah bermeditasi pada tablet ekstrim Dao Heaven untuk mencapai kedalaman ini maka tidak ada yang akan terkejut. Namun dia berhasil mencapai kemajuan tersebut setelah bermeditasi pada batu kekacauan, itu di luar pemahaman siapapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Ming sebenarnya telah membuat banyak kemajuan dalam setahun terakhir. Jika dia melanjutkan maka dia akan menembus ke level keempat dan mencapai level Xiao White Snow. Seorang murid Istana Phoenix yang menawan berkata dengan nada tidak percaya dalam suaranya. Lin Ming masih menjadi talenta nomor 1 di Phoenix Cry Palace. Sekalipun pencerahannya dalam hukum kurang, dia masih bisa mengandalkan esensi sejatinya yang dalam untuk menutupi kekurangan itu. Ini tidak berarti apa-apa. Begitu dia mencapai level keempat, kesulitannya akan naik ke level lain dan dia tidak akan bisa melanjutkannya dengan lesu lagi. Ketika Little Moon keluar dari pengasingan dia juga mencapai level keempat. Chu Red Cloud mencibir. Pada saat ini, Lin Ming telah melakukan perjalanan sejauh 9.000 mil ke tingkat ketiga, dia akan segera lolos ke tingkat keempat. Pada kedalaman ini, Lin Ming mulai melambat, dia tidak berkobar ke bawah seperti sebelumnya. Setelah mencapai 9.500 mil, kecepatannya hanya 20% dari kecepatan awalnya. Ini karena dia memerlukan waktu untuk mencerahkan dirinya tentang sumber konsep panas terbakar. Dia perlu menegaskan kembali dan memilah pemahaman yang dia peroleh dari fragmen hukum di Menara Totem. Tak satu pun dari mereka yang mengira kesempurnaan bukanlah batas akhir konsep. Lebih tepat dikatakan bahwa pemahaman hukum tidak pernah memiliki batas sejak awal. Meskipun Lin Ming telah memahami esensi panas yang membakar, pemahamannya masih belum mencapai batas. Ada partikel yang berbeda dan semuanya memiliki sifat berbeda dan bergerak berbeda, dan semuanya perlu dipikirkan dengan cermat. Hukum alam semesta sangatlah luas. Bahkan seorang Empyrean tidak akan pernah bisa memahami 1/10.000 dari keindahan lengkap mereka. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh seorang seniman bela diri adalah memperkuat fondasinya sebanyak mungkin. Hanya ketika landasan seseorang kokoh barulah mereka dapat menyimpulkan dan memahami batas-batas hukum yang lebih tinggi. Yang terhormat Mater benar, Lin Ming benar-benar melambat. Banyak murid Istana Phoenix yang menawan menggema. Jika ini terus berlanjut maka level keempat akan menjadi batasnya. Chu Red Cloud membelai rambutnya saat dia melihat cermin roh api di langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bocah ini memiliki kemampuan yang cukup baik. Dia mampu merasakan batu kekacauan sedemikian rupa dan benar-benar mencapai tingkat keempat. 9.500 mil, 9.600 mil, 9.700 mil. Kecepatan Lin Ming menjadi semakin lambat. Apa yang dia butuhkan bukanlah menerobos dalam sekali jalan, menunjukkan kekuatannya, atau bermandikan sanjungan dan pujian dari orang lain.
Apa yang dia butuhkan adalah menggunakan 18 neraka api untuk melemahkan pemahamannya tentang hukum, mempercepat semua yang telah dia kumpulkan dan membuat terobosan. Bang, Lin Ming secara resmi menerobos tanda 9.999 mil dari tingkat ketiga dan memasuki tingkat keempat neraka api. Lalu, tingkat keempat 2.000 mil, tingkat keempat 3.000 mil, tingkat keempat 4.000 mil. Tanpa menyadarinya, kedalaman Lin Ming sudah melampaui Xiao White Snow. Namun, kecepatannya juga melambat. Meskipun dia menjadi sangat lambat, hingga orang lain mengira dia akan berhenti kapan saja, dia tetap melanjutkan ke bawah tanpa henti. Pada titik ini, para seniman bela diri yang hadir perlahan-lahan berubah dari keterkejutan menjadi kekaguman. Lin Ming sebenarnya telah melampaui Xiao White Snow. Xiao White Snow telah bermeditasi pada 90 Vote Burning Heaven Tablet, sebuah batu totem yang hanya kalah dengan 100 Vote Royal Sky Seal. Terlebih lagi, Xiao White Snow adalah seorang jenius yang seimbang, dia mahir dalam pertarungan dan hukum. Tapi sekarang, dalam hal hukum, dia telah dikalahkan oleh Lin Ming. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Ming jelas telah bermeditasi pada batu kekacauan di Menara Totem selama 1 tahun penuh. Mungkinkah dia benar-benar berhasil melihat beberapa hal dari batu kekacauan? Di sisi Phoenix Cry Palace, Sun Ciprestar terkejut ketika dia menatap cermin roh api di udara. Kinerja Lin Ming jauh lebih baik dari yang diharapkannya. Dia sebenarnya melampaui Xiao White Snow. Bocah Lin Ming ini, aku bertanya-tanya apa yang bisa dia rasakan pada tahun lalu. Sungguh sulit dipercaya, bahkan jika dia dikalahkan sekarang, saya akan tetap puas dengan kemajuannya. Sun Ciprestar masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Ming telah bermeditasi atas batu kekacauan di Menara Totem selama setahun terakhir, jadi bagaimana dia bisa memahami kebenaran tentang hukum kebakaran dari batu kekacauan? Pemandangan yang muncul di dalam cermin roh api hanyalah proyeksi virtual. Dengan batas Sun Ciprestar, dia tidak dapat sepenuhnya menilai situasi Lin Ming dari proyeksi virtual ini. Namun jauh di udara, apa yang bisa dilihat oleh Monarch Sweetie Fox adalah pemandangan yang benar-benar berbeda. Monarch Sweetie Fox juga memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Tidak diragukan lagi, dari semua orang yang hadir, dialah yang memiliki pemahaman terdalam tentang hukum kebakaran. Dia menatap Lin Ming, alis tipisnya menyatu. Apakah aku melihat sesuatu? Sampai lantai 4 Lin Ming hanya menggunakan konsep panas terbakar. Dia bahkan belum menyentuh konsep pemusnahan atau konsep penciptaan. Ini benar-benar di luar akal sehat. Secara umum, di tingkat ketiga seseorang harus menghadapi suhu yang sangat tinggi sehingga emas yang ditempa akan langsung menguap. Seseorang harus menggunakan konsep penciptaan untuk mengubah energi itu menjadi sesuatu yang lebih enak. Jika seseorang menggunakan konsep pembakaran panas dan kendalinya kurang, maka itu sama saja menambah bahan bakar ke dalam api. Apa yang salah? Duke Golden Sword dengan santai bertanya ketika dia melihat Monarch Sweetie Fox mengerutkan kening. Dia selalu menjadi orang yang paling ramah lingkungan dalam hal hukum dan konsep. Bahkan jika dia melihat Lin Ming dari dekat secara langsung bergegas melewati 18 neraka api, dia hanya akan bisa memberikan beberapa pengamatan umum. Dan sekarang dia melihat pemandangan ini dari cermin roh api, dia hanya bisa menjadi penonton yang menonton untuk bersenang-senang. Tidak ada yang salah. Raja Sweetie Fox menggelengkan kepalanya. Duke Goldsword berpikir bahwa Monarch Sweetie Fox tidak terlalu optimis tentang Lin Ming. Dia terkekeh dan berkata, apakah Anda tidak puas dengan hasil Lin Ming? Pemahaman anak laki-laki Lin Ming tentang hukum kebakaran ini hanya biasa saja. Tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan Anda di masa lalu. Tapi itu tidak masalah. Kemampuan sejati seseorang hanya dapat dilihat dalam panasnya pertempuran. Itulah satu-satunya kekuatan yang penting. Anak laki-laki ini sesuai dengan seleraku. Kali ini saya pasti akan memberinya beberapa petunjuk. Mungkin di masa depan saya bisa memindahkannya ke divisi penegakan disiplin saya. Divisi penegakan disiplin adalah pasukan yang berada di bawah langsung penatua disiplin. Mereka setara dengan 9 penjaga tungku kerajaan ilahi. Mereka memegang otoritas untuk menegakkan hukum dan kekuatan serta pengaruh mereka sangat besar. Di divisi penegakan disiplin, setiap anggota adalah master puncak yang unggul dalam pertempuran. Duke Golden Sword adalah kapten divisi penegakan disiplin dan juga penerus penatua disiplin berikutnya. Divisi penegakan disiplin diperlakukan dengan sangat baik dan diberi banyak sumber daya. Duke Golden Sword tidak punya alasan untuk percaya bahwa Lin Ming akan menolak tawarannya. Ini masih biasa. Raja Sweetie Fox menggemakan kata-kata Duke Golden Sword. Kelopak matanya yang halus dan indah bergetar sesaat ketika sebuah ide konyol muncul di benaknya. Tapi dia menggelengkan kepalanya, langsung menyangkalnya. Aku hanya membayangkan sesuatu. Waktu berlalu menit demi detik. Setelah 2 jam berlalu, kecepatan Lin Ming menjadi semakin lambat. Ketika dia mencapai 7.000 mil ke tingkat keempat, dia berhenti di tempatnya. Tidak diketahui apa yang dia lakukan. Dia sepertinya mengumpulkan kekuatannya dan merasakan sesuatu. Sesaat kemudian, dia bahkan duduk bersila di udara, matanya terpejam dalam meditasi. Hal ini membuat semua orang yang menunggu di alun-alun terperangah. Apa yang sedang dilakukan Lin Ming? Biasanya, seorang seniman bela diri akan memanfaatkan momentum mereka dan berlari sejauh mungkin dalam sekali jalan. Tapi Lin Ming sebenarnya berhenti di tempatnya. Bukankah dia hanya membuang-buang energinya? Bab 1016, Terobosan Lain.
Pada hari-hari biasa, seseorang akan tetap berada di kedalaman tertentu dari 18 neraka api jika mereka berencana dengan sengaja menggunakan energi asal api di dalamnya untuk melemahkan pemahaman mereka tentang hukum. Namun dalam situasi di mana semua orang menyaksikannya, seorang seniman bela diri yang bergegas melewatinya sama seperti seorang petani yang memungut sekarung besar gandum dan bergegas menurunkannya. Mereka tidak akan mampu bertahan lama dan harus memanfaatkan momentum mereka untuk melaju sejauh yang mereka bisa. Siapa yang pernah mendengar tentang seorang petani yang memegang karung dan duduk bermeditasi? Bukankah ini hanya membuang-buang tenaga? Tak satu pun dari murid-murid ini menyadari bahwa Lin Ming dengan damai memahami konsep pemusnahan dan penciptaan. Dengan hukum kekacauan sebagai fondasinya, dia mampu memahami secara mendalam kebenaran kedua konsep ini. Penciptaan dan pemusnahan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Meski bertolak belakang, sebenarnya mereka saling melengkapi, masing-masing tidak bisa hidup tanpa yang lain. Jika ada penciptaan, maka cepat atau lambat akan terjadi pemusnahan. Agar bisa terjadi pemusnahan, pertama-tama harus ada penciptaan. Dari semut kecil yang merayap di atas tanah, hingga binatang buas yang berkeliaran di hutan, hingga negara-negara di dunia, hingga sekte-sekte besar tanah suci, hingga benda-benda langit raksasa di surga, hingga alam semesta yang tak terbatas itu sendiri, tidak ada yang mampu untuk melarikan diri dari logika hukum ini. Bahkan pemandangan yang dilihat Lin Ming di batu kekacauan, yaitu kelahiran alam semesta, hanyalah interpretasi dari kedua hukum ini. Alam semesta diciptakan dari ketiadaan, dan dari penciptaan ia akan mengalir menuju akhir pemusnahan, sekali lagi berubah menjadi ketiadaan. Kemudian, alam semesta akan diciptakan kembali, dimusnahkan lagi, berulang tanpa henti dan tanpa batas. Saat Lin Ming sedang bermeditasi, ribuan inspirasi melintas di benaknya. Dia perlahan-lahan membandingkannya dengan pecahan hukum dari batu kekacauan, mengamatinya satu persatu. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada sesuatu dalam pikirannya yang tersentak, dan pada saat itu juga dia menguasai kedua konsep tersebut. Dari penciptaan hingga pemusnahan, ketika semuanya dijumlahkan, itulah samsara. Setelah memahami konsep ganda penciptaan dan pemusnahan, mata Lin Ming terbuka lebar. Di sekelilingnya energi asal api dimusnahkan dan diciptakan, mirip dengan bunga tak terbatas yang mekar dan layu, tumbuh dan mati. Setiap nyala api kecil adalah satu titik penciptaan dan pemusnahan. Setiap api kecil adalah samsaranya sendiri. Neraka api tingkat kelima, menerobos. Pada saat itu, kecepatan Lin Ming tiba-tiba melonjak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kecepatannya meningkat pesat hingga belasan kali kecepatan suara. Dia bahkan lebih cepat daripada saat pertama kali memasuki 18 neraka api. Apa? Tidak ada yang membayangkan bahwa kecepatan Lin Ming akan melonjak seperti badai yang meningkat. Harus diketahui bahwa di neraka api, meskipun seseorang harus memanfaatkan momentumnya untuk menyerbu sedalam mungkin, semakin cepat mereka melaju, semakin ganas angin astral yang membara, dan semakin besar tekanan pada tubuh seseorang, esensi sejati yang melindungi adalah puluhan kali kecepatan suara berarti Lin Ming bisa melewati lebih dari 100 mil dalam waktu singkat. Kecepatan seperti itu mirip dengan meteor yang jatuh. Ketika meteor jatuh, kecepatannya yang berlebihan akan menyebabkannya terbakar di udara akibat gesekan. Meski tidak butuh waktu lama untuk menghantam tanah, suhu tinggi yang menghanguskan meteor tersebut seringkali menghancurkannya sepenuhnya. Dan, apa yang Lin Ming lewati bukanlah udara biasa, tapi angin astral yang dahsyat dari bintang roh api yang 100 kali lebih panas dari magma. Apa akibatnya? Tekanan yang diberikan suhu pada esensi pelindungnya dapat dibayangkan. Jika seseorang tidak memahami konsep api dan hanya bergantung pada kekuatan mereka sendiri untuk melawannya, maka pembangkit tenaga listrik alam transformasi ilahi tingkat menengah atau akhir pun tidak akan mampu menahannya. 100 mil per tarikan napas waktu, itu berarti 1000 mil per 10 tarikan napas waktu. 8.000 mil, 9.000 mil, 9.900 mil. Tingkat kelima, hancurkan penghalang. Bang! Dengan momentum yang tak terbendung, Lin Ming langsung menerobos ke tingkat kelima api neraka, menembak langsung ke tingkat keenam. Dia berhasil menembus ke level kelima. Chu Redcloud menelan ludah. Matanya terbuka lebar saat dia menatap cermin roh api di langit dengan ngeri. Dia hanya sedikit terkejut ketika Lin Ming telah mencapai 9.000 mil ke tingkat ketiga, dan bahkan setelah Lin Ming menerobos ke tingkat keempat dia hanya tertegun. Namun kini, dia mulai merasakan ketakutan merayapi hatinya. Yan Littlemon bisa menembus ke tingkat kelima, tapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya dengan kecepatan suara belasan kali lipat. Jika ini berarti Lin Ming telah melampaui Yan Littlemon, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa diterima oleh Chu Redcloud. Dia jelas telah bermeditasi pada batu kekacauan di Menara Totem selama setahun terakhir. Batu kekacauan hanyalah gambaran umum dari hukum, dan terlebih lagi, batu tersebut sangat misterius dan sulit untuk dipahami. Dan, apa yang Littlemon renungkan adalah 100 volt Royal Sky Seal, batu totem terbaik di Fire Spirit Star. Bukan hanya itu, tapi pemahaman Littlemon tentang hukum kebakaran melampaui pemahaman Lin Ming, jadi bagaimana mungkin orang seperti dia benar-benar melampaui dia? Saya tidak akan percaya ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Ming jelas melambat, jadi bagaimana kecepatannya tiba-tiba meningkat begitu banyak? Banyak murid Istana Phoenix tampan juga merasa bingung. Mereka mengira Lin Ming telah mencapai batas kemampuannya. Adapun para murid Istana Phoenix Cry, Xiao White Snow,
atau bahkan Sun Ciprestar, semuanya kebingungan. Proses terobosan Lin Ming terlalu aneh. Dia sangat cepat pada awalnya tetapi kemudian dia dengan cepat melambat, bahkan berhenti bergerak untuk sesaat. Kemudian, kecepatannya meningkat pesat dan dia melaju dalam sekali jalan. Apa yang terjadi di sini? Jangankan Sun Ciprestar yang bingung, bahkan Duke Golden Sword pun terpesona oleh penampilan Lin Ming. Dikatakan bahwa Lin Ming unggul dalam pertarungan sebenarnya, jadi kapan pemahamannya tentang hukum menjadi begitu hebat? Ketika Duke Golden Sword menerobos 18 neraka api sendiri, dia hanya berhasil mencapai tingkat kelima dan itu adalah akhir dari percobaan peleburan Phoenix kuno. Sekarang, Lin Ming telah mencapai hal yang sama dengan masih 1 tahun lagi. Mata Duke Golden Sword melebar saat dia melihat kecermin roh api di langit. Kemudian, dia menoleh ke arah Raja Sweetie Fox dan bertanya, Sweetie Fox, apa yang terjadi di sini? Saya agak bingung. Mengapa kecepatan anak laki-laki itu tiba-tiba meningkat begitu cepat? Jika dia memiliki kemampuan ini sejak awal, mengapa kecepatannya lambat seperti siput saat itu? Sweetie Fox memiliki tampilan yang sangat kompleks di wajahnya. Dia menatap cermin roh api di langit dan menarik napas dalam-dalam. Tampaknya perasaannya sebelumnya benar. Di bawah tatapan semua orang, bocah nakal Lin Ming ini melakukan upaya ini melalui 18 neraka api sebagai percobaan peleburan pribadinya. Dia tidak hanya menganggap ini sebagai ujian, tetapi dia juga melatih dirinya sendiri di dalamnya. Jika ini hanya sebuah ujian, maka yang terpenting adalah seberapa jauh dia bisa melangkah. Namun untuk memahami dan melatih hukum, seseorang perlu mengonsumsi kekuatan. Hasilnya akan lebih buruk dibandingkan jika seseorang hanya terburu-buru turun sejauh mungkin. Bocah Lin Ming ini, alasan kecepatannya lebih lambat pada awalnya adalah karena dia mencerahkan dirinya sendiri tentang hukum, dan perlahan-lahan mengkonfirmasi pemahamannya sendiri tentang hukum kebakaran satu persatu di dalam neraka api. Dia seharusnya menggunakan tekanan angin astral di dalam neraka api untuk menyelesaikan proses akhir sublimasi dan integrasi. Monarch Sweetie Fox memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang hukum dan konsep. Ketika dia bergegas melewati uji coba peleburan Phoenix kuno sebagai murid pemula, dia adalah karakter yang berhasil mencapai level ke-6. Dengan menggabungkan pengetahuan sebelumnya dengan apa yang dia lihat sekarang, dia dengan cepat memahami apa yang sedang dilakukan Lin Ming dan untuk alasan apa dia melakukannya. Apa, kami sedang mengujinya namun dia mengambil kesempatan ini untuk berlatih. Bocah ini terlalu gila, dia jelas tidak menempatkan ujian kita di matanya. Duke Golden Sword berteriak, terlihat sedikit marah. Tapi, itu hanya untuk menjaga penampilan. Jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya sangat menghargai sifat berani dan gila dari Lin Ming ini. Monarch Sweetie Fox berkata, lebih baik mengatakan bahwa Lin Ming baru saja keluar dari menara totem dan dia tidak dapat mengubah pemahaman hukum yang dia peroleh menjadi sesuatu yang dapat diterapkan dalam pertarungan sebenarnya. Dia memanfaatkan kesempatan ini, menemukan titik balik untuk sepenuhnya menguasai pemahamannya. Tidak terbayangkan dia bermeditasi di atas batu kekacauan selama setahun penuh. Apa yang dikatakan Raja Sweetie Fox benar. Alasan Lin Ming tiba-tiba berakselerasi adalah untuk mendapatkan dukungan dari angin astral yang berapi-api dari 18 neraka api untuk memadukan hukum kebakaran dalam dirinya, yang semakin meningkatkan kekuatannya. Dalam 3 konsep api tingkat pertama, panas pembakaran, pemusnahan, dan penciptaan, hanya dalam 3 konsep api tingkat rendah ini, pemahaman Lin Ming tentang mereka melampaui pemahaman semua murid muda lainnya yang hadir. Pemahamannya terhadap mereka bahkan melampaui pembangkit tenaga listrik alam transformasi ilahi seperti Dao Hong Putih dan Lu Xiaoyun. Ini adalah perbedaan dari tingkat pemahaman mereka terhadap konsep. Yang satu memahami asal mula konsep, sementara yang lain hanya memahami cara menerapkannya. Tentu saja kesenjangannya akan sangat besar. Dan setelah memahami konsep-konsep ini sampai tingkat ini, Lin Ming sebenarnya memiliki gagasan yang lebih dalam, yaitu menggabungkan 3 tingkat konsep bersama-sama. Ketika konsep seseorang mencapai tingkat yang sangat tinggi, mereka dapat digabungkan menjadi satu. Lin Ming sudah lama memahami hal ini. Apalagi memadukan berbagai tingkat konsep dalam hukum kebakaran, bahkan hukum yang sangat berbeda pun dapat digabungkan menjadi satu. Misalnya api dan guntur, atau ruang dan waktu. Namun, ketika Lin Ming menggabungkan metode budidaya atribut guntur dan metode budidaya atribut api bersama-sama untuk menciptakan gerakan serangan eksplosif, itu sebenarnya bukan perpaduan dari hukum itu sendiri. Itu bisa disebut menggabungkan hukum. Namun kombinasi sederhana pun sebenarnya mampu melipat gandakan kekuatan total mereka. Jika seseorang benar-benar dapat menggabungkannya maka kekuatannya dapat dibayangkan. Lin Ming tidak memiliki harapan untuk sepenuhnya menggabungkan konsep api bersama-sama. Yang dia inginkan adalah menemukan peluang kecil hari ini untuk sedikit memadukannya. Semuanya sulit pada awalnya. Menemukan titik awal terkecil saja sudah cukup. Tingkat kelima, 2000 mil. Tingkat kelima, 3000 mil. Tingkat kelima, 4000 mil. Setiap 10 napas waktu, Lin Ming akan melewati 1000 mil lebih dalam. Pada titik ini, bahkan Lin Ming merasakan tekanan luar biasa pada dirinya. Ini hampir sama dengan terbang melintasi permukaan matahari dengan kecepatan tinggi. Bahkan dia merasa sulit untuk melanjutkan. Namun di bawah tekanan yang luar biasa, Lin Ming merasakan keuntungan besar. Semua bagian konsep dan hukum di dalam tubuhnya tampak meleleh, menyatu lebih dalam ke dalam dirinya, menjadi satu dengan organ, daging, darah, dan tulangnya. Jejak samar prasasti mulai mengukir diri mereka ke tulang Lin Ming, membentuk tanda misterius.
Dalam arti tertentu, tubuh Lin Ming sendiri menjadi batu totem, hanya saja pemahamannya tentang konsep terlalu dangkal. Jika dia meninggal sekarang dan tulang-tulangnya dicabut, orang lain akan dapat bermeditasi tentangnya. Pada 5.000 mil ke tingkat kelima, Lin Ming mulai melambat. Meski begitu, kecepatannya setidaknya masih belasan kali kecepatan suara. Dan, 6.000 mil menuju tingkat kelima adalah batas Yan Little Moon. Jika Lin Ming bisa menembus kedalaman itu, maka itu berarti dia telah melampaui Yan Little Moon. Dan dengan kecepatan Lin Ming saat ini, kemungkinan besar dia akan memecahkan rekor itu tanpa henti. Pada saat itu, setiap seniman bela diri menyaksikan Lin Ming dengan napas tertahan. Yan Little Moon mengepalkan tangannya, matanya yang besar bersinar saat dia menatap cermin roh api di langit. Lin Ming benar-benar akan melampauiku. Bagaimana bisa? Konsep dan hukumku jauh lebih maju darinya dengan selisih yang besar pada awalnya, dan aku juga memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Saya bahkan bermeditasi pada 100 Volt Royal Sky Seal, batu totem terbaik di Totem Tower. Dia bermeditasi pada batu-batu kekacauan dan dia seharusnya tidak belajar apapun dari benda-benda yang tidak jelas dan mistis itu. Setahun kemudian, aku seharusnya melemparkannya lebih jauh lagi, tapi sekarang, dia benar-benar akan melampauiku. Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Little Moon tidak bisa menerima ini, dan Chu Red Cloud juga tidak bisa. Mata semua orang tetap terbelalak dan tidak berkedip. Kecepatan Lin Ming telah turun hingga 10 kali kecepatan suara, namun 10 kali kecepatan suara masih menakjubkan. Itu berarti 20 mil setiap saat. Tidak peduli apa yang dipikirkan Yan Little Moon atau Chu Red Cloud saat ini, tak satu pun dari mereka dapat mempengaruhi Lin Ming. Dalam satu tarikan napas terakhir, dia melesat melewati tanda 6.000 mil di tingkat kelima, menerobos tanpa hambatan apapun. Bab 1017, Mekar bagiku, Tunas Dewa Sesat. Dia berhasil menerobos. Dia telah melampaui Yan Little Moon. Ketika semua orang menyaksikan Lin Ming bergegas ke depan dengan momentum yang tak terbendung, tidak ada yang curiga bahwa dia tidak akan mampu menembus jarak 6.000 mil tingkat kelima. Meski begitu, saat mereka melihatnya memecahkan penanda itu, semua seniman bela diri merasa seolah-olah mereka terjebak dalam mimpi. Yan Little Moon memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna dan telah bermeditasi pada 100 Volt Royal Sky Seal. Di mata mereka, dia adalah eksistensi yang hampir tidak dapat diatasi. Meski begitu, orang seperti itu secara brutal terlempar ke belakang oleh Lin Ming. Selain itu, setelah melampaui Yan Little Moon, kecepatan Lin Ming masih 10 kali kecepatan suara. Saat Yan Little Moon melihat Lin Ming menghancurkan jarak 6.000 mil tingkat kelima, dia tiba-tiba mulai gemetar. Dia menggigit bibirnya. Saat itu juga, perasaan aneh mulai membengkak di hatinya. Meskipun dia sangat menyadari bahwa bakatnya tidak luar biasa ketika ditempatkan di seluruh alam ilahi, dia masih tidak tahan bahwa rekor yang baru saja dia buat telah dipecahkan tanpa ampun oleh seorang pemuda yang seumuran dengannya. Dan setahun yang lalu pemuda ini masih tertinggal jauh darinya. Yan Little Moon bisa menerimanya jika dia lebih rendah dari orang lain sejak awal, tapi dia tidak bisa menerima bahwa dia telah dibayangi oleh seseorang yang jauh lebih lemah dibandingkan dia setahun yang lalu. Ini sangat menghancurkan dan menghancurkan kejayaan dan harga dirinya. Situasi seperti ini bahkan menyebabkan kepercayaan dirinya goyah. Dia pasti mengembangkan kecurigaan tentang dirinya sendiri. Dia curiga, apakah dia benar-benar putri surga yang bangga di generasinya? Jika ya, lalu bagaimana dia bisa begitu berbeda dari yang lain? Tingkat kelima 7.000 mil, tingkat kelima 8.000 mil, Lin Ming terbang semakin dalam, melewati 20 mil dengan satu tarikan napas waktu. Dalam waktu sebatang dupa, itu berarti 2.000 mil. Pada jarak 8.000 mil ke tingkat kelima, suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak hingga 200 kali lipat suhu magma. Bukan hanya itu, tapi saat Lin Ming melewati gesekan liar energi asal api di dalam neraka api dengan kecepatan sangat tinggi, itu adalah tekanan yang bahkan artefak suci kelas atas akan sulit untuk ditahan. Tapi Lin Ming mampu menahannya. Bukan karena kemampuan bertahannya lebih tangguh daripada artefak suci kelas atas, tapi dia menggunakan hukum kebakaran untuk terus-menerus menyelesaikan kekuatan api yang membara. Semua seniman bela diri yang hadir sudah terdiam. Momentum ini, apakah dia benar-benar akan menembus ke level ke-6? Seorang jenius yang bisa menembus tingkat ke-6 dari 18 neraka api hanya muncul dalam bintang roh api setiap 1000 tahun sekali. Di seluruh klan Phoenix kuno dengan gabungan 3 keluarga besar dan 72 istana, itu berarti bakat seperti itu akan muncul setiap 20-30 tahun. Orang-orang ini mempunyai harapan yang sangat tinggi untuk menjadi kepala istana di masa depan. Dan, para jenius itu baru melewati tingkat ke-6 di akhir percobaan peleburan Phoenix kuno. Untuk saat ini, uji coba peleburan Phoenix kuno baru setengah selesai. Yan Little Moon baru berhasil mencapai 6.000 mil ke tingkat kelima, tapi Lin Ming akan segera memasuki tingkat ke-6. Jika ini terus berlanjut, maka ada kemungkinan Lin Ming bisa menyerang tingkat ke-7 sebelum uji coba peleburan berakhir. Ini hanyalah suatu prestasi yang tak terbayangkan. Neraka api tingkat ke-7 adalah wilayah dewa legendaris. Seorang murid bergumam pada dirinya sendiri. Bagi murid pemula, tingkat ke-7 18 neraka api disebut wilayah dewa. Alasan mengapa ia memiliki nama seperti itu adalah karena siapapun yang berhasil melangkah ke tingkat ke-7 sebagai murid pemula akan memiliki peluang besar untuk menjadi patriark klan Phoenix kuno di masa depan. Itu sama saja dengan dewa bagi seluruh klan Phoenix kuno.
Buruk rupa, orang gila. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Bagaimana dia bisa memahami hukum kebakaran yang begitu indah dari batu kekacauan? Tidak heran Lin Ming berani bertanya tentang apa standar esensi darah Phoenix. Tampaknya Lin Ming benar-benar memiliki peluang besar untuk menyelesaikan 1000 pembantaian. Meskipun dia mungkin tidak dapat melakukannya sekarang, setahun dari sekarang dia dapat mencapai tujuan itu di akhir uji coba peleburan Phoenix kuno. Esensi darah Phoenix, aku bahkan tidak bisa memimpikannya. Ketika esensi darah Phoenix disebutkan, semua murid mengungkapkan ekspresi keinginan dan iri hati. Jangankan esensi darah Phoenix, bahkan setetes darah jantung Phoenix pun akan membuat mereka gembira. Selain itu, untuk darah sumsum burung Phoenix dan darah mahkota burung Phoenix, hal itu bahkan lebih tak terbayangkan. Dan bagi esensi darah Phoenix, itu tidak ada bedanya dengan dongeng bagi mereka. Itu sama seperti seorang petani biasa yang memandang tahta kaisar, itu selamanya akan menjadi mimpi yang jauh, selalu di luar jangkauan. Saat murid-murid ini berbicara, Lin Ming akhirnya berhasil menembus akhir tingkat kelima dan terbang ke tingkat keenam. Di tingkat keenam, suhu api melonjak hingga tingkat yang menggelikan, mencapai 300 kali lipat suhu magma. Dan di ruang tingkat keenam, energi asal api sebenarnya terkondensasi menjadi diagram dao kecil yang tersapu angin astral dan berdampak pada Lin Ming. Energi asal api di tingkat keenam tidak lagi hanya berkobar dan tirani, tetapi diringkas menjadi diagram dao pasca surgawi yang menyerang semua penyusup. Jika energi asal api sebelum tingkat keenam adalah sekelompok prajurit yang tersebar, maka dari tingkat keenam, energi asal api berubah menjadi barisan yang rapat, melipat gandakan kekuatan mereka dan bergegas ke depan. Tekanan tingkat keenam tidak sebanding dengan tekanan tingkat kelima. Sejak zaman kuno, pahlawan klan Phoenix kuno yang tak terhitung jumlahnya dan luar biasa telah dihentikan di tingkat keenam. Hanya ada minoritas yang sangat kecil yang berhasil menembus level ke-7. Adapun Xiao Daoji dan Huang Yuefeng, keduanya berada di tahap ke-8 penghancuran kehidupan ketika mereka baru saja berhasil menembus ke tingkat ke-7. Bahkan Lin Ming sekarang merasakan tekanan pada tubuhnya 2 kali lipat dan 3 kali lipat dan kecepatannya menurun drastis. Tingkat ke-6, kecepatan Lin Ming telah melambat hingga kecepatan suara. Dia seharusnya bisa mencapai tahun 1000 sampai tahun 2000 mil ke lantai 6, tapi untuk memasuki lantai 7, itu mustahil. Namun, dia memiliki peluang untuk mencapainya sebelum uji coba peleburan Phoenix kuno berakhir. Benar-benar ada kemungkinan dia bisa mendapatkan setetes esensi darah Phoenix. Lin Ming memiliki modal untuk menantang standar yang diturunkan oleh kantor pusat. Di langit, Raja Sweetie Fox berkata dengan lantang saat matanya yang tidak berkedip tertuju pada cermin roh api. Monarch Sweetie Fox memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang hukum kebakaran. Ketika Lin Ming menyembunyikan kekuatannya, dia berhasil melihatnya. Dia tidak berbicara saat itu karena dia tidak percaya dengan matanya sendiri. Tapi Lin Ming tidak bisa menyembunyikan kekuatannya lagi, karena dia mengandalkan tekanan neraka api untuk menggabungkan 3 tingkat konsep api bersama-sama. Monarch Sweetie Fox juga memiliki penilaian yang sangat baik. Untuk saat ini Lin Ming, semakin besar tekanannya semakin baik. Jika dia menyembunyikan kekuatannya saat ini maka tekanan pada dirinya tidak akan cukup dan dia akan gagal dalam upaya fusinya. Dia sudah menghabiskan banyak energi. Bahkan dengan gerbang penyembuhan yang mendukungnya, dia masih mencapai batas kemampuannya. Dengan suara bergerak ringan, pelanggaran mulai muncul dalam esensi sejati pelindung Lin Ming. Dia masih belum melambat. Alis Raja Sweetie Fox terangkat. Meskipun kecepatan suaranya tidak cepat, energi asal api tingkat ke-6 sangat eksplosif dan berbahaya. Bahkan dengan kecepatan suara, tekanan yang harus dia tanggung sangatlah besar. Langkah paling cerdas Lin Ming adalah menurunkan kecepatan suara. Hanya dengan cara inilah dia bisa melangkah lebih jauh. Jika tidak, Lin Ming tidak akan mampu mencapai 1000 mil ke tingkat ke-6. Saya mengerti sekarang. Penggabungan hukum Lin Ming telah mencapai titik kritis. Jika dia melambat sekarang maka dia akan gagal, tapi jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini maka dia tidak akan mampu menahannya juga. Jika Lin Ming melambat maka tekanan pada dirinya akan berkurang. Namun, perpaduan ketiga konsep api telah mencapai momen penting. Jika dia melambat sekarang maka dia akan gagal pada akhirnya. Ini mirip dengan mematikan api tepat sebelum sepanci air mencapai titik didih. Jika dia menyerah sekarang maka semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Tapi bukankah ingin melanjutkan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Sekarang yang masih harus dilihat adalah apakah Lin Ming dapat menyelesaikan perpaduan awal konsep sebelum esensi sejati pelindungnya hancur. Jika dia mampu menggabungkannya bersama-sama, bahkan jika dia gagal segera setelahnya, dia masih bisa menembus ke lantai 7 dalam tahun depan. Jika Lin Ming kemudian bisa menyelesaikan 1000 pembantaian dalam arai tempur Dewa Ilusi, dia akan bisa mendapatkan setetes esensi darah Phoenix, harta karun yang dapat menyebabkan banyak elit muda heroik, tetua, dan pemimpin istana dari klan Phoenix kuno, menjadi gila karena keinginan. Retakan pada esensi sejati pelindung Lin Ming tumbuh semakin besar bahkan ketika semakin banyak retakan yang muncul. Namun, perpaduan konsep selalu selangkah lagi menuju kesuksesan. Raja Sweetie Fox menghela nafas. Sayang sekali, dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Upaya pertama selalu yang terbaik. Jika Lin Ming berhasil menggabungkan konsep pada percobaan pertamanya, maka dia akan dapat menghemat banyak waktu dalam pemahamannya tentang hukum. Suara Raja Sweetie Fox pelan dan pelan. Tapi sekarang,
Karena semua orang fokus menonton Lin Ming bergegas menuju tingkat ketujuh, semuanya diam. Dengan demikian, suaranya terdengar jauh dan luas. Sebagai seniman bela diri yang hadir mendengar penjelasan Monarch Sweetie Fox, barulah mereka mengetahui apa yang sedang dilakukan Lin Ming. Adapun Duke Golden Sword dan Sun Chiprestar, mereka merasa kasihan pada Lin Ming. Meski begitu, dalam hal pencapaian saja saat ini, Lin Ming jauh melampaui Xiao Daoji dan Huang Yuefeng di masa lalu. Karena semua orang berpikir bahwa upaya Lin Ming untuk menggabungkan konsep akan berakhir menyedihkan, dia fokus pada perjuangannya sendiri. Dia benar-benar menyatukan seluruh kekuatan jiwanya, menuangkan seluruh keberadaannya ke dalam dantiannya. Mata seperti bintang Lin Ming berkobar dengan pijar yang mempesona. Mekar untukku, tunas dewa sesat. Di dalam Lin Ming, lautan spiritualnya mulai bergolak dan berjatuhan saat semangat pertempuran emasnya meraung. Di sekitar Lin Ming, angin astral energi asal api mulai menerobos ke dalam tubuhnya tetapi sebenarnya ditekan oleh kekuatan emas pucat. Energi api yang liar dan ganas dengan paksa dijinakkan saat ia mengalir ke meridiannya, melonjak menuju dantiannya seperti air pasang. Energi asal api tingkat ke-6 terlalu kaya. Ia berkumpul bersama dengan kecepatan yang menjengkelkan, dan di dalam api energi yang mengamuk ini, tunas dewa sesat mulai merentangkan daunnya secara perlahan. Apa itu? Mata Duke Pedang Emas membelalak. Astaga, itu adalah semangat pertarungan emas. Junior penghancur kehidupan tahap ke-6 benar-benar memahami semangat pertempuran emas. Itu sungguh, tidak terbayangkan. Semangat pertarungan emas adalah sesuatu yang biasanya hanya bisa dipahami oleh pembangkit tenaga listrik alam transformasi ilahi. Selain itu, hanya seorang jenius transformasi ilahi yang luar biasa yang mampu melakukannya. Misalnya, murid Phoenix Hall, pelindung Phoenix Hall, dan lain sebagainya. Adapun pembangkit tenaga listrik alam transformasi ilahi yang lebih buruk, seperti iblis kuno yang telah melekat pada Yang Yun, mereka hanya berhasil memahami semangat pertempuran perak yang sempurna. Hanya satu langkah yang memisahkan semangat pertarungan perak sempurna dan semangat pertarungan emas. Namun, satu langkah ini masih sangat jauh, tidak bisa dibandingkan. Dan saat ini, saat Raja Sweetie Fox menutup matanya, suaranya terdengar sedikit bergetar. Tidak hanya itu semangat pertarungan emas, tapi di dalam tubuh Lin Ming juga ada semacam fenomena hukum. Dari semua seniman bela diri yang hadir, dan faktanya, dari semua seniman bela diri dan tetua tertinggi yang pernah ditemui Lin Ming sebelumnya, kecuali Empyrean Primordius dan Dewi Kuno yang telah meninggal, dari semua yang hidup, Raja Sweetie Fox adalah orang dengan pemahaman terbesar tentang hukum. Pemahamannya bahkan melampaui pemahaman Peri Feng. Dia bisa merasakan semacam fenomena yang terjadi di dalam tubuh Lin Ming yang termasuk dalam hukum kebakaran. Mungkin ada fenomena hukum lain dalam dirinya. Fenomena semacam ini mirip dengan Blue Lotus Domain atau Lotus Blooming langkah demi langkah. Namun, peringkatnya jauh lebih tinggi. Faktanya, tidak ada perbandingan sama sekali. Bab 1018, menggabungkan tiga konsep. Fenomena hukum. Duke Golden Sword terkejut ketika dia mendengar Raja Sweetie Fox berbicara. Fenomena macam apa? Saya tidak punya ide. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Raja Sweetie Fox menggelengkan kepalanya. Ada berbagai macam fenomena yang dapat dihasilkan oleh seorang seniman bela diri, dan fenomena tersebut dipisahkan ke dalam banyak kategori berbeda. Di antaranya ada yang berhubungan langsung dengan pertempuran, dan ada pula yang berhubungan dengan hukum. Seniman bela diri memiliki garis keturunan yang berbeda, bakat, nasib baik, nasib buruk, takdir, fisik, persepsi hukum, metode kultivasi, dan ribuan variabel lain yang selalu berubah. Jadi, ada banyak sekali fenomena berbeda yang dapat muncul dalam diri seorang seniman bela diri, jadi tidak aneh jika Raja Sweetie Fox menemukan fenomena yang belum pernah dia alami sebelumnya. Blue Lotus Domain dan Lotus Blooming selangkah demi selangkah dapat dianggap sebagai jenis fenomena. Definisi suatu fenomena sangatlah luas dan bahkan kabur. Kembali ke benua tumpahan langit ketika Lin Ming bertarung dengan Situ Yao Yue, dia memiliki dantian Valet Ekstrim, sehingga dia bisa membentuk domain Valet Ekstrim. Itu juga bisa dianggap sebagai suatu jenis fenomena. Saat dia bertarung dengan White Demon mampu menggunakan garis keturunan Hydra miliknya untuk membentuk hantu Hydra, ini juga merupakan salah satu jenis fenomena. Fenomena dibagi ke dalam kualitas yang berbeda-beda, ada yang lebih baik dan ada yang lebih lemah. Fenomena tingkat rendah bukanlah apa-apa, tetapi fenomena tingkat tinggi seperti teratai mekar selangkah demi selangkah cukup mengesankan untuk membuat orang lain takjub. Dan di atas teratai mekar selangkah demi selangkah ada fenomena yang lebih luar biasa lagi. Misalnya, beberapa fenomena berhubungan langsung dengan dunia batin seorang seniman bela diri. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi yang memiliki fenomena di mana dunia batin mereka 10 kali lebih besar dan 10 kali lebih tangguh daripada dunia orang lain. Dan, sumber kekuatan pembangkit tenaga listrik dewa ilahi adalah energi asal langit dan bumi yang terkondensasi dalam dunia batin mereka, serta pemujaan terhadap keberadaan tersebut di dalamnya. Jika ada perbedaan 10 kali lipat di dunia batin, maka perbedaan dalam kekuatan tempur bisa dibayangkan. Adapun fenomena yang terjadi dalam tubuh Lin Ming, Monarch Sweetie Fox belum pernah melihat atau mendengarnya sebelumnya. Meski begitu, dia mampu menelan energi asal api liar di dalam neraka api tingkat ke-6, dan dia bahkan mampu mempengaruhi revolusi hukum kebakaran di sekelilingnya. Jadi, tingkatan fenomena ini bisa dibayangkan.
Petualangan apa yang telah dilalui Lin Ming, pengalaman apa dan pertemuan kebetulan apa yang dia alami. Kekuatan garis keturunannya jelas sangat ringan, namun mengapa dia bisa memahami fenomena yang begitu hebat? Raja Sweetie Fox bergumam pada dirinya sendiri. Jika dikatakan bahwa Lin Ming memiliki fenomena hukum yang luar biasa kuat di dalam tubuhnya, maka selain persepsinya yang luar biasa, dia mendapatkan pemahaman seperti itu adalah, tidak, saya masih tidak dapat mempercayainya. Ini hanya bisa digambarkan sebagai seorang jenius yang luar biasa. Saat Monarch Sweetie Fox mengagumi fenomena hukum dalam tubuh Lin Ming, semua seniman bela diri yang hadir melongo melihat semangat pertempuran emas Lin Ming. Sebenarnya, mereka tidak bisa merasakan atau melihat fenomena tunas dewa sesat. Mereka tahu bahwa Lin Ming adalah seorang jenius semangat pertempuran. Terlebih lagi, dia telah menggunakan itu sebagai fondasinya untuk membuka gerbang pembukaan dengan sempurna, mendapatkan persepsi yang melampaui pemahaman umum. Tapi, tidak ada yang membayangkan bahwa Lin Ming akan mampu mendorong semangat bertarungnya ke level emas hanya pada tahap ke-6 penghancuran kehidupan. Ada perbedaan mendasar antara semangat pertempuran emas dan semangat pertempuran perak. Semangat pertempuran perak dapat digunakan untuk memperkuat serangan seorang seniman bela diri, tapi itu bukanlah faktor penentu dan langsung dalam kekuatan tempur seorang seniman bela diri. Fungsi terbesarnya dalam pertarungan antara seniman bela diri dengan batasan yang sama adalah untuk memperkuat senjata, menjadikannya lebih tajam dan tahan lama. Jika dua seniman bela diri bertarung dan salah satu dari mereka senjatanya dipotong, bagaimana pertempuran bisa berlanjut? Namun, jika kedua belah pihak memiliki artefak suci bermutu tinggi, maka efek semangat bertarungnya akan sangat melemah. Ini karena seniman bela diri penghancur kehidupan atau laut ilahi biasa tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan artefak suci bermutu tinggi dalam benturan senjata. Semangat pertarungan perak bisa dikatakan hanya meningkat pada kesempurnaan. Tapi semangat pertarungan emas berbeda. Begitu seseorang mencapai semangat pertempuran emas, semangat pertempuran tersebut akan menjadi sangat kuat sehingga dapat membentuk proyeksi dunia kemauan mereka dan mempengaruhi dunia nyata. Dari semangat pertarungan perak hingga semangat pertarungan emas, ada parit besar yang memisahkan mereka. Dan untuk menyeberangi parit ini, seseorang perlu mengumpulkan energi dan pengalaman dalam jumlah besar. Tapi Lin Ming telah berhasil membentuk semangat pertempuran emasnya pada tahap ke-6 penghancuran kehidupan. Bagaimana hal ini tidak menyebabkan murid-murid muda lainnya yang menyebut diri mereka jenius merasa tidak berdaya dan frustrasi? Di neraka api tingkat ke-6, lautan api memenuhi dunia. Lin Ming benar-benar tidak menyadari segala sesuatu yang terjadi di alun-alun menara totem saat ia memfokuskan konsentrasinya pada penggabungan konsep. Tunas dewa sesat, 3 daun api, 3 guntur pergi. Dari ketiga daun api tersebut, satu berbentuk hati, satu lagi berbentuk tablet batu, dan terakhir berbentuk teratai biru. Dari ketiga daun petir tersebut, satu berbentuk seperti pedang, satu berbentuk seperti tripod emas dengan ukiran relief singa ungu di dalamnya, dan yang terakhir berbentuk seperti pedang berat yang berdaulat. Keenam daun tersebut masing-masing mewakili hukum yang berbeda. Pada saat ini, semua daun ini memancarkan cahaya bercahaya, terus-menerus menelan semua sumber api yang melonjak di dalam tubuh Lin Ming. Pada saat ini, energi asal api yang mampu menghancurkan semua kehidupan hanyalah tanah subur bagi tunas dewa sesat. Energi asal api dari neraka api tingkat ke-6 sangat dahsyat. Tapi, di bawah penindasan ganda dari proyeksi kehendak dunia roh pertempuran emas dan tunas dewa sesat, ini membentuk keseimbangan tentatif dalam tubuh Lin Ming. Dan saat keseimbangan ini tercapai, ada perubahan dalam 3 tingkat konsep dalam tubuh Lin Ming. Di tengah panas terik ini, terjadi berbagai macam perubahan menakjubkan. Jika seseorang menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki tubuh Lin Ming, maka mereka akan menemukan bahwa ada tanda muncul di kerangka Lin Ming. Rune ini mulai bersinar. Mereka melambangkan 3 tingkat pertama konsep hukum kebakaran. Awalnya, hukum Lin Ming terukir pada tunas dewa sesat di mana mereka terkondensasi menjadi rune totem kecil. Tapi sekarang, Lin Ming telah merasakan hukum dan tunas dewa sesat mengambil peran pendukung. Dengan demikian, rune hukum secara alami menuliskan dirinya ke tubuhnya, di mana terbentuk tanda misterius di tulangnya. Rune ini diukir pada tulang dan daging Lin Ming. Tapi sekarang sepertinya mereka melebur menjadi satu, menyatu menjadi satu. Tanda pada tulangnya memiliki 3 warna berbeda. Rune yang melambangkan konsep panas terbakar berwarna merah cerah, rune yang melambangkan konsep pemusnahan berwarna merah hitam, dan rune yang melambangkan konsep penciptaan berwarna biru hijau. Dan sekarang, ketiga rune ini berkumpul di atas tulang Lin Ming, menyatu menjadi satu. Ini berbeda dengan saat Lin Ming menciptakan keterampilan bela dirinya di Thunder Fire Annihilation dan Penetrating Rainbow, itu hanyalah kombinasi dari konsep guntur dan api. Tapi apa yang terjadi di dalam tubuhnya, di tulangnya, adalah perpaduan hukum yang sebenarnya. Lin Ming, dia berhasil. Raja Sweetie Fox menghirup udara dingin. Dari memahami hukum kebakaran, hingga memengaruhi neraka api tingkat ke-6, dan sekarang di mana ia memulai penggabungan awal 3 tingkat konsep yang berbeda, segala sesuatu yang terjadi pada Lin Ming hari ini hanyalah sebuah legenda. Karena persepsi sengit Lin Ming yang tidak normal, kemampuan tunas dewa sesat untuk mengendalikan kekuatan api, dan juga efek niat bela diri Primordius terhadap hukum kekacauan yang memungkinkan Lin Ming merasakan batu kekacauan dan melihat evolusi materi dan energi, dan juga pembentukan alam semesta, semua keuntungan dahsyat ini telah menghasilkan keajaiban yang ada saat ini. Tentu saja, ini tidak terlepas dari landasan kokoh Lin Ming.
Jika bukan karena esensi sejatinya yang luar biasa dalam dan meridiannya yang kuat hingga tingkat yang konyol sehingga memungkinkan dia menahan kekuatan api yang kejam dan kejam, segalanya tidak akan berguna. Setelah kurang dari setengah dupa waktu, 3 jenis rune yang terukir di tubuh Lin Ming meleleh dan terbentuk kembali, perlahan-lahan menyatu menjadi satu. 3 tingkat konsep yang berbeda akhirnya menyelesaikan penggabungan awal mereka. Lin Ming tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Hukum alam semesta sangatlah misterius. Di masa depan seiring dengan meningkatnya kekuatannya, pemahamannya tentang sumber materi dan sumber alam semesta akan menjadi semakin dalam, dan perpaduan ini akan menjadi semakin menyeluruh. Meski begitu, di antara semua murid dari 3 istana cabang yang hadir, termasuk bahkan murid alam transformasi ilahi, hanya dalam 3 konsep hukum kebakaran yang pertama, pemahaman Lin Ming jauh melampaui pemahaman mereka semua. Dalam 18 neraka api, angin astral energi asal api yang gila dan ganas menyembur ke dalam tubuh Lin Ming. Mereka pertama-tama dilemahkan oleh konsep ganda yaitu panas terbakar dan pemusnahan, kemudian diubah menjadi energi murni oleh konsep penciptaan sebelum mudah diserap. Dengan kekuatan dari 3 konsep yang menyatu, angin astral yang berapi-api dengan mudah mencair. Lin Ming terus menembak jatuh 18 neraka api dengan momentum yang hampir tak terbendung. Ledakan. Pada saat itu, ledakan hebat terjadi di sekitar Lin Ming. Energi asal api yang tebal di sekelilingnya dibuang dengan kejam oleh gelombang kejut. Tubuh Lin Ming ditembak jatuh seperti meteor, terus bergegas menuju tingkat ke-7 neraka api. Kecepatan suara, 2 kali kecepatan suara, 3 kali kecepatan suara, hingga 10 kali kecepatan suara. Kecepatan Lin Ming sekali lagi meningkat hingga 10 kali kecepatan suara. Bang bang bang. Karena kecepatan Lin Ming terlalu cepat dan angin astral yang berapi-api dipisahkan secara kasar dan cepat olehnya, hal ini menyebabkan petir bergulung memenuhi udara, bergema di dalam interior Fire Spirit Star. Setiap orang yang berdiri di tanah dapat merasakan bumi di bawah mereka bergetar, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Tingkat ke-6 2000 mil, tingkat ke-6 3000 mil, tingkat ke-6 4000 mil, kedalamannya meningkat pesat. Murid dari 3 cabang istana, serta beberapa tetua yang hadir, benar-benar tercengang, beberapa dari mereka dilanda kepanikan. Mereka tidak tahu perubahan apa yang terjadi di tubuh Lin Ming sekarang. Yang mereka lihat hanyalah Lin Ming yang hampir terhenti di api penyucian seperti api tingkat ke-6. Kemudian, kecepatannya meningkat dan dia mulai bergegas menuju pusat bintang roh api dengan momentum yang tak terbendung. Fire Spirit Star adalah planet besar yang mengumpulkan energi asal api yang liar dan mengamuk dalam jumlah tak terbatas dari seluruh penjuru. Meskipun itu adalah sebuah planet, kenyataannya suhu dan intensitas di dalam intinya tidak kalah dengan matahari kecil. Tapi sekarang, Lin Ming melewati tingkat ke-6 dengan kecepatan mengerikan, seolah-olah dia sedang terbang melintasi langit padang rumput yang berangin. Ini bertentangan dengan surga. Ini bertentangan dengan kehendak surga. Bukankah Lin Ming mencapai batasnya? Kenapa dia tiba-tiba keluar dengan kecepatan seperti itu? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya tadi? Banyak murid tidak tahu apa yang terjadi pada Lin Ming. Itu tidak mungkin, Lin Ming seharusnya menyelesaikan terobosan sekarang. Dia benar-benar seorang jenius yang luar biasa, dalam ujian 18 neraka api, semua orang memberikan segalanya untuk melangkah sedalam mungkin. Mereka sudah berterima kasih kepada langit dan bumi jika bisa menampilkan hasil terbaiknya. Tapi sekarang, Lin Ming benar-benar menggunakan waktu ini untuk membuat terobosan dalam situasi berbahaya seperti itu. Monster, dia adalah monster. Orang yang berbicara adalah Dao Hong Putih. Terhadap saudara laki-lakinya yang masih magang, Dao Hong Putih harus mengakui kekalahan total. Setelah beberapa tahun lagi dia harus meninggalkan Phoenix Hall dan menjadi Hall Protector. Ini akan menjadi uji coba peleburan Phoenix kuno yang terakhir. Meski begitu, dia tidak menyesal. Dia tidak pernah membayangkan bahwa selama percobaan peleburan terakhirnya dia akan dapat secara pribadi menyaksikan sesuatu yang akan selamanya tercatat dalam catatan sejarah klan Phoenix kuno. Apakah dia akan menembus level ke-7 dalam satu upaya? Lu Xiaoyun menarik napas dingin sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dan di belakang Lu Xiaoyun ada Yan Little Moon. Yan Little Moon pucat dan bibirnya bergetar lembut. Jika ada seseorang yang mengalami perubahan emosi paling kuat karena keajaiban yang diciptakan oleh Lin Ming, itu adalah Yan Little Moon. Hari ini akan menjadi hari yang selamanya terukir dalam pikiran Yan Little Moon. Dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Bab 1019, tingkat ke-7 neraka api, wilayah kekuasaan dewa. Gemuruh. Dengan momentum yang tak tertahankan, Lin Ming menerobos ke tingkat ke-6 jarak 5.000 mil. Klan Phoenix kuno menggunakan setiap 5.000 mil sebagai tingkatan terpisah. Tingkat ke-6 5.000 mil, bahkan di seluruh klan Phoenix kuno dengan 72 istana cabang, 3 keluarga besar, dan markas besar ditambahkan, adalah target yang hanya dipenuhi oleh beberapa individu setiap beberapa ribu tahun. Itu adalah kejadian yang sangat langka. Dan itu hanya di akhir percobaan peleburan Phoenix kuno. Untuk mencapai tujuan ini di tengah uji coba peleburan Phoenix kuno, itu lebih sulit daripada naik ke surga. Tapi sekarang Lin Ming telah menembus jarak ke-6 tingkat 5.000 mil tanpa melambat sama sekali. Dia terus meluncur menuju tingkat ke-7 neraka api. Ketika semua orang melihat ini, mereka terkejut dan mati rasa. Menggunakan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-6 untuk bergegas ke tingkat ke-7 neraka api, prestasi luar biasa macam apa itu? Standar mustahil yang telah ditetapkan oleh klan Phoenix kuno sekarang sebenarnya akan segera dipenuhi oleh Lin Ming.
Setelah berhasil mencapai tingkat ketujuh neraka api, tidak ada yang berani meragukan Lin Ming lagi. Kemungkinan Lin Ming akan melanjutkan untuk menyelesaikan 1000 pembantaian dalam arai tempur Dewa Ilusi. Harus diketahui bahwa pertarungan sejati adalah kekuatan Lin Ming, dan pemahamannya tentang hukum adalah titik lemahnya. Jika titik lemahnya masih cukup untuk mencapai level ketujuh, lalu bagaimana dengan titik kuatnya? Mungkin argumen ini sudah tidak akurat lagi. Dapat dikatakan bahwa Lin Ming tidak lagi memiliki kelemahan. Jika seseorang harus bersikeras, maka mungkin titik lemah Lin Ming hanya bisa menjadi kecepatan budidayanya. Lin Ming berusia 29 tahun dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-6. Dibandingkan dengan para jenius top lainnya dengan level yang sama sepanjang sejarah, dia jauh lebih tua. Namun, hal ini tidak mutlak. Kultivasi seorang jenius belum tentu semakin baik jika kemajuannya semakin cepat. Selama proses kultivasi, jika seseorang dengan putus asa memberikan dampak ke alam berikutnya, mereka pasti dapat dengan cepat naik ke alam kultivasi. Namun, kekuatan tempur mereka mungkin tidak terlalu luar biasa dan fondasi mereka mungkin tidak stabil. Selama proses kultivasi, jika seseorang tercerahkan pada segala macam hukum dan memahami banyak konsep, seperti Lin Ming, dan juga berkultivasi ganda dalam tubuh dan energi, maka akan sulit untuk meningkat dalam bidang kultivasi dengan cepat. Tapi ini bukan masalah. Untuk seseorang seperti Lin Ming, begitu dia melangkah ke Nineval, awan energi asal yang dia panggil akan menjadi sangat besar, dan baptisan hukum yang harus dia tanggung juga akan jauh lebih besar. Setelah menjalani baptisan hukum dan perlahan-lahan memverifikasi pemahamannya, pencapaiannya di masa depan tidak dapat dibayangkan. Bisakah Lin Ming benar-benar berhasil mendapatkan setetes esensi darah Phoenix? Sun Ciprestar mencengkeram tinjunya. Dia bisa merasakan telapak tangannya licin karena keringat. Dari lubuk hatinya yang terdalam, dia berharap Lin Ming bisa berhasil dalam usahanya dan meninggalkan reputasi gemilang yang tak ada habisnya dalam buku-buku besar sejarah. Saat ini, dia tiba-tiba berpikir. Dia berbalik ke arah istana Phoenix tampan dan melihat wajah Curet Lut pucat saat dia melayang di udara, jari-jarinya gemetar lembut. Pada saat Lin Ming telah menembus jarak ke 6 tingkat 5.000 mil dengan kecepatan suara 10 kali lipat, semua harga dirinya, semua intriknya, dan semua kelicikannya telah dihancurkan tanpa ampun. Di hadapan kekuatan absolut, semua yang dia lakukan hanyalah lelucon. Bahkan bisa dibilang pertaruhan antara dirinya dan Sun Ciprestar sudah menjadi lelucon. Taruhannya hanyalah kuali gerhana surga tingkat artefak roh, benang sari abadi es Arktik, dan setetes darah jantung burung Phoenix. Harta karun itu tidak diragukan lagi sangat berharga, dan kuali gerhana surga adalah objek yang bahkan akan diperjuangkan oleh tokoh dikdaya Dewa Ilahi. Namun dibandingkan dengan setetes sari darah burung Phoenix, semua itu tak lebih dari pasir dan angin. Ketika Lin Ming pertama kali melibatkan esensi darah Phoenix dalam percobaan peleburan ini, taruhan untuk Heaven Eclipsing Cauldron telah kehilangan semua makna. Ini adalah tonggak sejarah besar yang akan terukir dalam sejarah klan Phoenix kuno. Itu ditakdirkan untuk menjadi cerita yang akan disebarkan selamanya, diubah menjadi mitos oleh klan-klan Phoenix kuno. Bagaimana mungkin kuali gerhana surga bisa dibandingkan? Tingkat ke-6 8.000 mil. Suhu di sini sudah 360 kali lipat suhu magma, dan bahkan ruang di sekitarnya hangus begitu panas hingga mulai berputar. Angin astral yang berapi-api jauh lebih kuat, menderu-deru saat mengalir kemana-mana. Bahkan jika gunung besi ilahi setinggi 10.000 kaki ditempatkan di sini, itu masih akan berubah menjadi gas oleh aliran udara. Untungnya, 3 tingkat konsep Lin Ming telah menyelesaikan keadaan fusi awal mereka. Selain itu, tidak peduli yang mana dari ketiga konsep ini yang diambil, pemahamannya tentang konsep tersebut jauh melampaui pemahaman semua murid lain yang hadir. Tapi sekarang, di lingkungan ini, Lin Ming masih tidak punya pilihan selain memperlambat. Dari 10 kali kecepatan suara ia anjlok menjadi 5 kali kecepatan suara. Kemudian, dia secara bertahap melambat hingga 3 kali kecepatan suara. Saat kecepatannya berkurang, tekanan yang harus dia tanggung jauh lebih rendah dan dia juga mengonsumsi lebih sedikit energi. Sebenarnya, setelah mencapai kedalaman ini, tidak peduli seberapa luar biasa kemampuan pemulihan Lin Ming, tidak mungkin baginya untuk melanjutkan dengan tingkat konsumsi energi yang mengerikan. Dia mampu mempertahankan 80% kekuatannya, dan satu-satunya alasan untuk ini adalah karena dia menggunakan konsep penciptaan untuk mengubah energi asal api yang ganas menjadi bentuk yang lebih lembut yang bisa dia gunakan untuk dirinya sendiri. Tingkat ke-6 9.000 mil. Kecepatan Lin Ming turun di bawah kecepatan suara. Karena dia tidak lagi melewati penghalang sonik, konsumsi esensi sejatinya berkurang lagi. Ingin menembus tingkat ke-7 neraka api lebih sulit daripada naik ke surga. Tapi sekarang, semua keajaiban yang terjadi pada tubuh Lin Ming telah memungkinkan dia untuk mencapai langkah ini. Meski begitu, dia masih mencapai garis akhir. Semua seniman bela diri di alun-alun menahan napas, mata mereka terpaku pada layar cahaya di langit. Mereka semua menunggu momen bersejarah ini terjadi. Penghancuran kehidupan tahap ke-6, murid pemula berusia 29 tahun pada uji coba peleburan pertamanya, akan benar-benar menembus neraka api tingkat ke-7. Pada langkah ini, semua murid Phoenix Cry Palace, termasuk bahkan Huo Yangwang, bersorak pada Lin Ming. Meskipun banyak murid Phoenix Cry Palace iri pada Lin Ming, sekarang bakatnya jauh melampaui mereka semua, mereka akhirnya mengerti bahwa mustahil bagi mereka untuk mengejarnya, dan semua rasa iri itu perlahan memudar. Sebaliknya, pertumbuhan Lin Ming malah akan membawa kejayaan dan kemakmuran bagi Phoenix Cry Palace.
Di masa depan, ketika semua orang berbicara tentang Lin Ming, para murid ini dengan bangga dapat menyombongkan diri bahwa mereka berasal dari Phoenix Cry Palace, istana cabang yang sama dengan tempat asal Lin Ming. Juga, di masa depan ketika Lin Ming menjadi tokoh penting di kantor pusat, dia akan mampu membawa keberuntungan ke Phoenix Cry Palace. Untuk 72 istana klan Phoenix kuno, mustahil untuk bersikap adil dan bahkan dengan semuanya. Akan selalu ada beberapa istana yang menerima sumber daya jauh lebih banyak daripada yang lain, dan akan selalu ada beberapa istana yang membutuhkan sumber daya. Dalam situasi seperti ini, tidak ada seorang pun di Phoenix Cry Palace yang berani menyinggung Lin Ming lagi. Bahkan seseorang seperti Sage Jiuyang, yang hampir menguasai seluruh Phoenix Cry Palace, tidak akan berpikir untuk bergerak melawan Lin Ming. Ini karena Lin Ming sekarang ditakdirkan untuk menjadi karakter terpenting di kantor pusat, seseorang yang menjadi fokus perhatian. 9.600 mil, kecepatan Lin Ming turun hingga setengah kecepatan suara. 9.800 mil, otot Lin Ming menonjol, pembuluh darah biru muncul dari kulitnya. 9.900 mil, retakan mulai terbentuk di esensi sejati pelindung Lin Ming sekali lagi. Namun, ini tidak menjadi masalah. Bahkan jika angin astral energi asal api berhasil menembus pertahanannya, mereka masih akan ditekan oleh Sprout Dewa Sesat dan kemudian diserap oleh Lin Ming. Dengan meridiannya yang kuat, dia mampu menahan dampak seperti itu. 50 mil, 40 mil, 30 mil, 10 mil, 1 mil. Bang! Dengan suara ringan, sepertinya 18 neraka api sepanjang 180.000 mil bergetar dengan tenang pada saat itu. Lin Ming menerobos penghalang ruang yang memisahkan tingkat ke-6 dan ke-7, secara resmi melangkah ke ruang tingkat ke-7. Neraka api tingkat ke-7, wilayah kekuasaan dewa. Dia melakukannya. Terlalu galak, saya tidak pernah membayangkan bisa menyaksikan sejarah terjadi dengan mata kepala sendiri. Meskipun saya mungkin tidak akan pernah mencapai batas ini sepanjang hidup saya, baik atau buruk, tidak peduli apa, Lin Ming masih seorang murid yang berasal dari Phoenix Cry Palace kami. Saya bisa merasa bangga dengan menyatakan fakta ini di masa depan. Itu benar, mungkin markas besar akan lebih fokus pada Phoenix Cry Palace kita sekarang. Para murid Phoenix Cry Palace berbicara di antara mereka sendiri dengan penuh semangat. Pada saat ini, jika Lin Ming ada di antara mereka, dia akan dikelilingi dan ditangkap oleh mereka, dilempar ke udara. Ini adalah kemuliaan Lin Ming. Ini juga merupakan kejayaan istana Phoenix Cry. Dia benar-benar mencapai level ke-7. Sepertinya setetes esensi darah Phoenix benar-benar akan diperoleh oleh Lin Ming. Anak ini, selama dia tidak binasa di masa depan, dia pasti akan menjadi karakter yang luar biasa hebatnya. Duke Golden Sword berkata dengan semangat. Itu benar. Selain itu, dengan latar belakang Lin Ming, sudah merupakan keajaiban bahwa ia mampu mencapai langkah ini. Ia memiliki takdir yang besar, mentalitas yang kuat, dan kemauan yang tak tergoyahkan. Dia hanya bisa disebut luar biasa. Tidak mudah bagi orang seperti itu untuk binasa. Saya percaya klan Phoenix kuno kita ditakdirkan untuk menghasilkan karakter ekstrim lainnya. Bahkan Lord Patriarch saat ini tidak bisa dibandingkan dengan Lin Ming ketika dia berada di alam penghancuran kehidupan. Monarch Sweetie Fox memberikan penilaiannya sendiri. Patriarch klan Phoenix kuno, yang merupakan dewa suci alam ilahi. Ditempatkan di alam ilahi, seorang Holy Lord adalah karakter teratas yang dapat mendominasi dunia mereka sendiri. Namun, ini tidak berarti bahwa Lin Ming pasti akan menjadi Holy Lord di masa depan. Bagaimanapun, ada banyak sekali variabel dan ketidakpastian dalam perjalanan seni bela diri. Patriarch klan Phoenix kuno saat ini memang tidak bisa dibandingkan dengan Lin Ming ketika dia berada di alam penghancuran kehidupan. Namun, sang patriarch telah mengalami peluang keberuntungan yang sangat besar selama alam laut ilahi, transformasi ilahi, dan penguasa ilahi. Hal ini juga harus dipertimbangkan. Jika Lin Ming ingin menjadi Holy Lord, dia perlu melanjutkan momentum yang dia miliki saat ini di Life Destruction. Inilah alasan mengapa klan Phoenix kuno tidak mau menginvestasikan setetes esensi darah Phoenix pada seniman bela diri alam penghancuran kehidupan. Ada terlalu banyak faktor yang tidak diketahui yang dapat mempengaruhi masa depan seorang jenius. Bahkan jika seorang jenius meninggal, mereka mungkin tersesat dalam talenta-talenta yang sedang naik daun di masa depan. Seorang jenius membutuhkan takdir dan peluang keberuntungan untuk terus menapaki jalan seni bela diri. Dan saat ini, percobaan peleburan Lin Ming masih belum berakhir. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki neraka api tingkat ke-7. Bagi murid pemula, ruang misterius ini disebut wilayah kekuasaan dewa. Bagi seniman bela diri alam penghancuran kehidupan, ini adalah zona terlarang mutlak. Neraka api tingkat ke-7 tidak lagi memiliki energi asal api, angin astral. Sebaliknya, mereka digantikan oleh aurora cahaya merah yang bersinar. Cahaya yang bersinar ini ilusif seperti mimpi. Itu memenuhi dunia, sangat jelas, mirip dengan surga abadi. Tapi, jika seorang seniman bela diri yang tidak memahami hukum kebakaran ditutupi oleh cahaya yang bersinar ini, maka seluruh keberadaan mereka akan menguap tanpa ada abu yang tersisa. Pada saat ini, sudah batas Lin Ming untuk menembus ke tingkat ke-7. Dan sekarang dia tiba-tiba harus menanggung dampak dari cahaya merah yang bersinar ini, esensi pelindungnya yang sebenarnya mulai pecah dengan cepat. Sinar cahaya bersinar menembus tubuh Lin Ming, membakar meridiannya. Lin Ming memusatkan seluruh keinginannya ke dalam Heretical God Sprout, menolak dampak cahaya multiwarna. Namun,
dia mendapati dirinya berada di ambang kehancuran. Tubuhnya terbakar, kulitnya hangus hitam, pecah-pecah, dan dagingnya matang, mengeluarkan suara mendesis. Kondisi Lin Ming saat ini sangat buruk. Dia memiliki kurang dari 60% sisa esensi sejatinya. Terlebih lagi, dia mengonsumsinya dengan kecepatan yang menggelikan. Tapi Lin Ming masih bertahan. Dia mengertakkan gigi dan bertahan. Peran 18 neraka api pada awalnya bukan untuk memeriksa level seorang murid dan seberapa jauh mereka bisa melangkah. Sebaliknya, itu adalah percobaan peleburan yang mendorong potensi seseorang hingga batasnya. Dalam uji coba peleburan 18 neraka api, ketika seseorang mencapai batasnya, semakin lama mereka tinggal di zona berbahaya itu, semakin besar pula hasil panennya. Ketika Lin Ming pertama kali memulai perpaduan awal dari 3 tingkat konsep api, dia menggunakan tekanan lingkungan ini sebagai titik balik pemahamannya tentang hukum. Seperti yang mereka katakan, seseorang harus memukul setrika saat masih panas. Menggunakan 18 neraka api saat ini untuk meredam hukumnya sendiri adalah metode terbaik untuk melakukannya. Jika dia menyerah sekarang maka keuntungannya akan berkurang secara signifikan dan dia harus mengambil jalan memutar lebih banyak lagi. Lin Ming mengertakkan giginya dan benar-benar menarik cahaya merah menyala ke tulang dan dagingnya, membiarkan cahaya bersinar itu membakar tanda hukum di tulangnya. Zi. Saat dagingnya terbakar, tulang putih giok murni juga hangus hitam, dan bahkan mulai layu dan pecah-pecah. Untuk memasukkan api ke dalam tubuh seseorang dan membakar tulangnya sendiri, rasa sakit macam apa itu? Meski begitu, Lin Ming mengatupkan giginya dan menahan semuanya. Bab 1020, Penghancuran Kehidupan Tahap ke-7. Darah mengalir keluar dari tubuh retak Lin Ming. Kulitnya terpanggang hitam dan jatuh dari tubuhnya seperti kulit kayu tua. Ini adalah rasa sakit yang layak untuk dirobek kulitnya sendiri. Pada saat yang sama daging dan tulangnya dibakar, kulitnya juga terkelupas. Penderitaan yang parah dari rasa sakit ini sulit untuk dibayangkan. Jika kemauan seorang seniman bela diri tidak kuat, maka rasa sakit ini akan cukup untuk melenyapkan lautan spiritual mereka. Jika manusia berada dalam situasi seperti itu maka pikiran mereka akan hancur dan mereka akan menjadi gila hanya dalam beberapa saat. Bahkan seorang seniman bela diri, ketika tubuhnya ditempatkan dalam panas membara yang ratusan kali lipat suhu magma, akan sulit untuk menahannya. Namun, ini adalah aspek pelatihan yang sangat penting dalam 18 neraka api. Angin astral yang berapi-api akan menekan batas kekuatan seorang seniman bela diri. Dalam keadaan yang begitu kejam dan menyiksa, memahami hukum kebakaran melalui metode ini akan memperdalam pemahaman seseorang terhadap hukum. Semakin lama Lin Ming bisa bertahan di negara ini, semakin besar manfaatnya. Di cermin roh api, Raja Sweetie Fox menyaksikan dengan matanya sendiri saat hukum yang tertulis di tulang Lin Ming dicairkan oleh panas terik dan tenggelam ke dalam sumsumnya, benar-benar menyatu dengan tubuhnya. Pemahaman hukum terjadi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah menghafal hukum dengan pikiran. Sangat mudah untuk melupakan atau salah meletakkan kenangan, dan ketika mengingat kenangan ini, ada juga sedikit penundaan. Di tengah-tengah pertempuran yang sengit, merespons meski sedikit lebih lambat seringkali berakibat fatal. Adapun tahap kedua yaitu menghafal hukum dengan tubuh. Jika seseorang mengingat hukum dengan tubuh, mereka tidak akan pernah melupakannya sepanjang hidup mereka. Selain itu, ini akan menjadi refleks terkondisi, yang sepenuhnya alami untuk digunakan. Dan tahap ketiga adalah tahap Lin Ming saat ini. Itu menggunakan tulang dan sumsum seseorang untuk menyimpan kenangan. Menanamkan hukum secara mendalam ke dalam tulang seseorang dan membakarnya ke dalam sumsum hingga hukum tersebut menjadi bagian dari tubuh. Sejak saat itu, tubuh adalah hukum, dan hukum adalah tubuh, semuanya sama. Bagi orang seperti itu, tubuh mereka adalah batu totem. Dengan membunuh seseorang seperti itu, orang lain dapat mengambil tulangnya dan memahami hukum darinya. Setiap bagian tubuh mereka akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Setelah mencapai tahap seperti itu, seseorang dapat dengan bebas menggerakkan hukum, dan bahkan gerakan tubuhnya pun akan membangkitkan hukum yang bersangkutan. Hal ini karena tubuh itu sendiri telah menjadi suatu bentuk hukum. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang akan mengandung kebenaran hukum, sehingga mudah untuk memicu hukum dunia. Dengan suara percikan air yang jatuh, energi asal api di sekitar Lin Ming mulai mengembun menjadi berbagai bentuk kehidupan spiritual. Ada serangga api, burung api, binatang api, dan bahkan manusia dan fei, semuanya terbuat dari energi api. Semua bentuk kehidupan ini membungkuk ke arah Lin Ming, memujanya. Dan di bawah kakinya, teratai biru mekar dengan cemerlang sebelum perlahan layu. Setiap teratai mampu mekar selama beberapa lusin napas waktu. Perlahan-lahan, semakin banyak teratai mekar sampai ruang di bawah kaki Lin Ming ditutupi dengan mereka seperti mata air yang subur. Teratai mekar langkah demi langkah. Inilah fenomena hukum kebakaran. Yan Littlemoon telah memahaminya, dan sekarang Lin Ming juga memahaminya. Tidak ada yang menganggap ini aneh. Lin Ming telah menembus tingkat ke-7 neraka api dalam satu upaya. Jika dia tidak mampu memahami fenomena langkah demi langkah mekar teratai maka itu akan menjadi aneh. Namun dengan pencapaian Lin Ming saat ini, ia tidak lagi membutuhkan fenomena Lotus Blooming step by step untuk membuktikan dirinya. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, setengah jam berlalu. Meskipun visi api muncul di samping Lin Ming dalam aliran keindahan visual yang tak ada habisnya, Monarch Sweetie Fox dan beberapa orang lainnya tahu bahwa Lin Ming sebenarnya menahan rasa sakit yang luar biasa.
Menggunakan tubuh fisik untuk menahan api panas yang membara yang suhunya beberapa ratus kali lipat magma dan masih menahan rasa sakit seperti itu selama setengah jam, itu membuat kulit kepala seseorang kesemutan hanya dengan memikirkannya. Seperti burung phoenix yang sedang menjalani nirwana bukan. Lin Ming terlahir kembali, mengubah tubuhnya dalam prosesnya. Ujian ini sendiri merupakan kesempatan keberuntungan dan ujian peleburan yang besar baginya. Melalui percobaan peleburan ini, batas-batas hukum Lin Ming telah mencapai tingkat yang luar biasa dalam sekali jalan. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Lin Ming hanya luar biasa dalam pertempuran dan pemahamannya tentang hukum masih kurang. Mungkin mulai saat ini, pemahaman Lin Ming tentang hukum malah akan menjadi salah satu kekuatan terbesarnya. Pada titik ini, saya khawatir Lin Ming mungkin tidak memiliki kelemahan. Raja Sweetie Fox berkata dengan ekspresi serius. Dari Lin Ming saat ini. Dalam hal energi di dalam dirinya, esensi sejatinya sangat dalam dan fondasinya sangat kokoh. Dalam hal pemahaman hukum, dia telah menggabungkan 3 tingkat konsep dan bahkan telah sepenuhnya meleburkan hukum ke dalam sumsumnya. Dalam hal metode kultivasi dan keterampilan bela diri, dia memiliki 2 kekuatan ilahi yang transenden dan telah mulai menciptakan keterampilan bela diri sendiri. Dalam hal kecepatan dan teknik pergerakan, dia memahami konsep kecepatan ekstrim dari hukum guntur. Pada saat yang sama, dia memiliki gerbang keajaiban untuk mendukungnya. Dalam hal kekuatan pertahanan, dia adalah seorang kultivator tubuh ganda dan energi dan tubuh fisiknya telah ditempa berulang kali selama bertahun-tahun. Dalam hal kemauan, dia memiliki semangat pertarungan emas yang membawa atribut nenek moyang. Kekuatan Lin Ming hampir mencapai kesempurnaan. Ini. Mata Duke Golden Sword bersinar saat dia berteriak kaget. Dia menemukan ketertarikannya bahwa setelah awan energi cahaya merah bersinar dari tingkat ke-7 mengalir ke tubuh Lin Ming, mereka berulang kali mendorong tubuh Lin Ming melewati batas yang dapat ditanggungnya. Tubuh fananya sekarang berada di ambang kehancuran. Ini karena cahaya merah menyala dari tingkat ke-7 telah mempercepat energi dalam tubuh Lin Ming sendiri, mengaduknya dan benar-benar menghancurkan daging dan tulangnya. Ini adalah tanda bahwa Lin Ming sedang menyeberang ke tahap penghancuran kehidupan berikutnya. Sebenarnya, ketika Lin Ming menutup diri di Menara Totem selama 1 tahun penuh, dia telah mencapai titik kritis untuk mampu menembus tahap ke-7 penghancuran kehidupan berkali-kali. Tapi, karena waktunya tidak terlalu bagus, hal itu telah ditekan secara paksa oleh Lin Ming. Dan sekarang, cahaya merah menyala di tingkat ke-7 telah memacu energi di dalam tubuhnya jauh melampaui batasnya, dia tidak bisa lagi menekannya. Jika tidak bisa diredam maka harus meledak. Lin Ming sebenarnya akan melewati penghancuran kehidupan saat ini. Memang, kekuatan di dalam tubuhnya telah terakumulasi hingga batasnya. Mari kita izinkan Lin Ming melewati penghancuran kehidupan terlebih dahulu. Setelah Lin Ming memasuki tingkat ke-7 neraka api, dia telah mencapai bagian dari standar yang diperlukan untuk mendapatkan esensi darah Phoenix. Pada saat yang sama, Lin Ming telah benar-benar mencapai batas kemampuannya dan tidak mungkin baginya untuk menembus lebih jauh ke bawah, dia tidak perlu lagi terus berlari ke bawah. Pada saat ini, melewati tahap ke-7 penghancuran kehidupan adalah hal yang paling penting. Saya meminta Senior Ruby Sovereign membantu dan mengembalikan Lin Ming kepada kami. Blackwood, penjaga Fire Spirit Star, tiba-tiba berbicara. Dia tidak bisa membiarkan seorang jenius berbakat seperti Lin Ming mengalami masalah melintasi penghancuran kehidupan saat dia berada di Fire Spirit Star. Kalau tidak, dia tidak akan sanggup menanggung kegagalan seperti itu. Lin Ming memiliki peluang besar untuk menjadi sosok seperti patriark klan Phoenix kuno di masa depan. Tidak dibutuhkan. Dia akan melewati penghancuran kehidupan di tingkat ke-7 neraka api dan kemudian aku akan mengembalikannya. Anda Pang Pedang Emas, wanita cantik Sweetie Fox, bukankah Anda masing-masing menjanjikan hadiah kepada Lin Ming sebelumnya? Keluarkan semuanya. Sementara Lin Ming melewati penghancuran kehidupan, ini adalah waktu terbaik baginya untuk menggabungkan garis keturunan Phoenix di dalam dirinya. Anda juga, Blackwood yang terkucil, karena Lin Ming mampu melaju sejauh neraka api tingkat ke-7, dia seharusnya mendapatkan banyak hadiah. Dari tingkat ketiga ke bawah, dia seharusnya menerima hadiah untuk setiap 5.000 mil. Saya akan mengambil keputusan untuk Lin Ming. Saya tidak membutuhkan artefak suci, elemen api, atau pil apapun. Saya ingin semuanya berubah menjadi darah Phoenix yang nilainya setara. Jangan menjadi kikir tentang hal itu. Keluarkan semuanya. Hahaha, sangat baik. Karena Senior Ruby Sovereign mengatakan seperti itu, maka tentu saja aku tidak bisa bersikap murahan tentang hal itu. Duke Golden Sword tertawa terbahak-bahak. Saya telah mengatakan bahwa selama Lin Ming bisa membantai 600 orang di area tempur Dewa Ilusi, saya akan memberinya baju besi yang mendekati artefak suci yang transenden. Tapi sekarang sepertinya barang seperti itu tidak akan banyak berguna baginya. Aku akan memberikan 5 tetes darah jantung Phoenix sebagai gantinya. Sebagai Kapten Divisi Penegakan Disiplin, menyetujui penggunaan 5 tetes darah jantung Phoenix tentu saja bukan masalah baginya. Raja Sweetie Fox, kamu juga. Kamu adalah pengurus klan Phoenix kuno, jadi jangan pelit. Duke Golden Sword tersenyum ketika dia melihat ke arah Raja Sweetie Fox. Monarch Sweetie Fox mengatakan bahwa jika Lin Ming bisa membantai 600 orang dalam Illusionary God Combat Array, dia akan menghadiahinya dengan 3 tetes darah jantung Phoenix. Tapi sekarang sepertinya mengeluarkan uang sebesar itu tidak akan cukup. Ho, Raja Sweetie Fox tertawa cerah. Saya, Sweetie Fox,
mewakili kantor urusan dalam negeri dan bertanggung jawab untuk membagi sumber daya klan Phoenix kuno. Meskipun saya tidak mempunyai wewenang untuk menyetujui sumber daya bermutu tinggi, saya mempunyai wewenang untuk memberikan sumber daya biasa. Pedang emas, karena kamu telah mengeluarkan 5 tetes darah jantung Phoenix, tentu saja aku tidak bisa menjadi pelit. Saya akan mengeluarkan 2 tetes darah sumsum Phoenix. Ini adalah sesuatu yang aku juga harus ikuti peraturannya jika aku menyebarkannya, tapi keadaan hari ini agak aneh. Jika saya melakukan beberapa pekerjaan ekstra di masa depan maka ini seharusnya tidak menjadi masalah. Setetes darah sumsum Phoenix hampir sama dengan 10 tetes darah jantung Phoenix. Jika digunakan pada seniman bela diri dengan garis keturunan Phoenix berkualitas sangat tinggi, setetes darah sumsum Phoenix akan memiliki efek yang lebih baik daripada 10 tetes darah jantung Phoenix. Karena Raja Sweetie Fox telah mengeluarkan 2 tetes darah sumsum Phoenix, itu sama dengan 20 tetes darah jantung Phoenix. Jika diubah menjadi darah bulu Phoenix, itu sama dengan 1000 tetes. Ketika Huo Yang Wang mengeluarkan 20 tetes darah bulu Phoenix dalam pertarungan judi dengan Lin Ming, itu cukup untuk menimbulkan keributan besar di seluruh Phoenix Cry Palace. Dari sini saja orang bisa melihat nilai dari 2 tetes darah sumsum burung Phoenix yang diberikan oleh Raja Sweetie Fox. Ini adalah kekayaan yang lebih dari sekadar membuat pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi biasa bangkrut. Pada titik ini, seseorang dapat menyimpulkan perbedaan isi taruhan antara Chu Red Cloud dan Sun Chiprestar. Mustahil membandingkan kekayaan seorang tetua dari salah satu dari 72 istana cabang klan Phoenix kuno dengan utusan dari markas besar klan Phoenix kuno. Ini adalah perbedaan yang sama antara tuan tanah di pedesaan dan bangsawan dari ibu kota. Setelah itu, ada juga Blackwood. Sebagai penjaga Fire Spirit Star, Blackwood secara langsung bertanggung jawab atas semua hadiah yang tersisa dari markas besar di Fire Spirit Star. Blackwood tidak berbicara, dia hanya melemparkan tangannya dan membuang 3 botol batu giok. Dia tidak menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Menurut aturan klan Phoenix kuno, mulai dari tingkat ketiga, seseorang bisa mendapatkan hadiah yang lebih baik setiap 5.000 mil yang mereka lalui di 18 neraka api. Pada tingkat ke-6 dan ke-7, hadiahnya sangat berharga hingga bisa membuat para biksu menjadi gila. Nilai dari hadiah itu benar-benar melebihi 2 tetes darah sumsum burung Phoenix yang diberikan oleh Raja Sweetie Fox. Hai, kayu hitam, apa yang baru saja kamu serahkan? Duke Golden Sword bertanya sambil dengan penuh semangat menjilat bibirnya. 1.200 tetes darah Phoenix kuno biasa, 600 tetes darah bulu burung Phoenix, 10 tetes darah jantung burung Phoenix, setetes darah sumsum burung Phoenix, dan setetes darah mahkota burung Phoenix. Darah sumsum burung Phoenix dan darah mahkota burung Phoenix merupakan hampir seluruh kekayaan hadiah yang diberikan kantor pusat untuk saya. Saya tidak pernah membayangkan situasi seperti itu akan muncul dalam uji coba peleburan ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus mengeluarkannya. Blackwood dengan santai berbicara, tetapi Duke Golden Sword diam-diam kebingungan. Darah mahkota Phoenix hanya kalah dengan esensi darah Phoenix, dan nilainya jauh lebih tinggi daripada darah sumsum Phoenix. Setetes darah mahkota Phoenix sama dengan 2 atau 3 tetes darah sumsum Phoenix. Bukan hanya itu, tapi hadiah yang diambil Blackwood juga mencakup semua peringkat. Ada imbalan tingkat rendah dan imbalan tingkat tinggi. Bukan hanya darah Phoenix berkualitas tinggi seperti darah sumsum Phoenix dan darah mahkota Phoenix, tetapi juga darah Phoenix tingkat rendah seperti darah bulu-bulu Phoenix dan bahkan darah Phoenix kuno biasa. Darah berlevel rendah itu mungkin tampak tidak berharga, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Garis keturunan Phoenix Lin Ming sangat lemah. Jika dia bisa menggunakan darah bulu Phoenix untuk meningkatkan kualitas garis keturunannya, dan kemudian mengubahnya lagi dengan darah sumsum Phoenix dan darah mahkota Phoenix yang jauh lebih berharga, efeknya akan jauh lebih baik. Bagi seorang jenius dari klan Phoenix kuno, darah sumsum Phoenix dan darah mahkota Phoenix digunakan sebagai sentuhan akhir. Namun untuk mendapatkan sentuhan akhir, seseorang harus memiliki alasnya terlebih dahulu. Tanpa alas, tidak akan ada yang bisa ditambahkan sentuhan akhir. Pertama, Lin Ming harus menambahkan darah Phoenix peringkat rendah ke dalam tubuhnya, secara paksa meningkatkan garis keturunan Phoenix-nya. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.